BlackTech Internet Cafe System, Chapter 21 Bahasa Indonesia. Jika sistem memiliki T-virus, bagaimana dengan hal-hal lain dalam game? Bagaimana dengan peluncur roket dan Revolu Magnum, dan banyak lagi? Apakah sistem memiliki itu juga? Tuan rumah tidak memiliki otoritas yang cukup, silakan lanjutkan untuk memajukan otoritas kamu. Dengan cepat pertanyaan Funkin dijawab. Wewenang, apakah itu ada? Penasaran, Funky bertanya, di mana aku bisa melihat seberapa besar otoritas yang aku miliki sekarang dan apa yang dapat aku lakukan dengannya? Petik 2. Kamu tidak memiliki cukup otoritas untuk memeriksa. Petik 2, petik 2. Lupakan saja, aku tahu aku tidak bisa mengandalkanmu, sistem, jawab Funky, merasa sedih. T-virus tanpa efek samping. Funky sedikit emosional ketika dia melihat jarum suntik biru muda di tangannya. Kemudian, dia perlahan-lahan menyuntikkan cairan ke dalam jarum suntik ke tubuhnya, merasakan cairan sedingin es memasuki lengannya, beredar dengan darahnya, dan menyebar ke anggota tubuhnya. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan rasa sakit yang tak tertahankan datang dari tubuhnya. Kekuatan luar biasa muncul dari tubuhnya, kekuatannya begitu kuat sehingga akan mencabik-cabiknya. Hati Funky tenggelam, bukannya kamu bilang tidak ada efek samping? Ini adalah reaksi yang tak terhindarkan untuk menguatkan, sistem menjelaskan. Tidak ada efek samping berarti kamu tidak akan menjadi zombie. Funky merasa tubuhnya terbakar, dan kobaran api tampaknya menelan semua sel, darah, dan bahkan sumsum tulangnya. Rasa sakit yang luar biasa membuat Funky pusing. Dia jatuh ke tempat tidurnya, hampir pingsan kapan saja. Tiba-tiba, suara sistem terdengar lagi. Tuan rumah, aku sarankan agar kamu tidak pingsan, atau efek virus ini akan sia-sia. Funky mengepalkan giginya, dia tidak pernah merasakan begitu banyak rasa sakit sepanjang hidupnya. Semua sel dalam tubuhnya terkoyak. Apalagi dia tidak bisa pingsan. Agar virus yang berharga ini tidak sia-sia, dia tidak punya pilihan selain terus bertahan. Rasa sakit tanpa henti terus menyerang tubuhnya, dan dia merasa seperti kapal di lautan saat badai akan terbalik setiap saat. Dia hanya ingin rasa sakit ini berlalu, secepat mungkin. Namun, waktu tampaknya bekerja melawannya dengan melewati sangat lambat, seperti siput perlahan-lahan bergerak maju. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit dan Funky bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa selamat. Rasa sakitnya hilang pada pagi hari berikutnya. Kerumunan di luar menjadi gila. Sekelompok besar orang sudah berkumpul di luar. Kenapa pemiliknya tidak membuka toko? Bukankah toko seharusnya buka jam 8 pagi? Sekarang jam berapa sekarang? Wusan mengeluh ketika dia menatap matahari yang bersinar terang di langit. Ini hampir tengah hari, bukan? Blacky mondar-mandir, aku baru saja akan menyelesaikan kitab kutukan. Kenapa pemiliknya tidak membuka tokonya? Petik 2. Apakah dia tidur terlalu lama? Jika manusia dapat memilih nasib mereka, tidak ada yang mau ketinggalan. Selain itu, ini adalah dunia di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat, dan kekuatan memegang prestise. Bermain game membantunya berlatih. Sejak Sueming mengetahui tentang ini, ia langsung kehilangan ketenangannya. Karena itu, dia bangun pagi-pagi, supaya dia bisa memajukan permainannya dan menemukan beberapa petunjuk yang tidak diketahui Su Zixin. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa memutar matanya lagi. Aku tidak percaya toko ini hanya mengizinkanku bermain 6 jam sehari. Mendengar hal ini, dia menendang batu di jalan, jelas masih marah dengan apa yang terjadi kemarin. Jika dia tiba-tiba teringat Funky mengatakan, mereka yang tidak mematuhi aturan ini akan diminta untuk tidak pernah kembali, dan secara naluriah memaksa dirinya untuk tetap diam, melawan keinginan untuk menghancurkan membuka pintu. Lupakan, aku melakukan semua ini untuk Zixin. Aku akan menanggungnya sekarang. Dia mencibir dan berjalan ke Origins Internet Club. Namun, banyak orang menunggu di luar. Liang Xi, Wusan, dan pria parubaya dengan cambang bernama Yang Hai semuanya berdiri di luar. Selain itu, ada Blacky, yang datang dengan Black Bear, seorang pria yang tampak konyol yang gatal untuk menendang pintu, dan seorang pria pendek dan kurus bernama Black Mouse. Tentu saja, ini hanya nama panggilan, bukan nama asli mereka. Apa yang kamu lakukan? Sueming punya firasat buruk saat melihat sekelompok orang. Kenapa kamu tidak di dalam? Itu masih tertutup. Dia mengintip ke dalam dan segera tercengang. Bukankah toko seharusnya buka pukul 8? Kami juga tidak tahu. Liang Xi merasa pria ini tampak akrab dan secara otomatis berasumsi bahwa Sueming adalah pemain Resident Evil juga. Dia tersenyum pahit dan menjawab, terakhir kali, pemiliknya buka terlambat karena dia menambahkan komputer, mungkin dia menambahkan lebih banyak hari ini. Petik 2.
Mungkin, kata Blackie, toko itu pada kapasitas penuh kemarin, menambahkan lebih banyak komputer masuk akal. Haruskah kita menunggu sebentar? Funky berbaring di tempat tidurnya dengan lemah. Akhirnya berakhir. Dia tidak ingin mengalami apa yang dia lakukan semalam lagi. Dia menggerakkan jari-jarinya dan merasa seperti tubuhnya tampak berbeda dari sebelumnya. Terlebih lagi, semua yang ada di sekitarnya terasa berbeda. Dia bisa dengan jelas mendengar lalat terbang di udara. Saat membuka matanya, dia bahkan bisa melihat setiap setitik debu di dinding. 1 jam lagi telah berlalu. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Teriak Wu San dengan marah. Jika Liang Xi tidak menghentikannya, dia pasti sudah mendobrak pintu. Aku juga, Sue Ming tidak pernah merasa cemas ini sebelumnya. Jika pemiliknya tidak segera buka, semua orang akan ada di sini. Haruskah aku mendobrak pintu saja? Blackie berkata, itu hanya sebuah pintu, aku bisa menginstal ulang yang baru sesudahnya. Petik 2. Wajah Liang Xi menjadi gelap. Jika kamu melakukan itu, pemilik tidak akan membiarkan kamu masuk lagi. Apa yang harus aku lakukan? Meskipun ini adalah toko kecil, pemiliknya tidak tampak biasa sama sekali. Blackie memikirkan kembali peraturan toko dan memutuskan bahwa dia tidak bisa menyinggung pemiliknya. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu benar, ini menyebalkan. Wu San menamparkan pintu. Aku merasa seperti aku hanya bermain sebentar kemarin, tetapi dia mengatakan bahwa 6 jam berlalu. Waktu tidak boleh berlalu secepat itu. Bagaimana mungkin pemiliknya tidak membiarkan kami bermain hari ini? Petik 2. Liang Xi melawan keinginannya untuk tertawa. Brother Wu, aku berdiri di belakang kamu dan menyaksikan kamu bermain sampai kaki aku sakit kemarin. Percayalah kepadaku, itu 6 jam. Merasa malu, Wu San membanting pintu. Kalau begitu, 6 jam tidak cukup. Toko yang ditinggalkan Funky dulu dimiliki oleh seorang lelaki tua, tetapi toko itu belum buka untuk sementara waktu. Rupanya, keluarganya pindah setelah putranya menjadi akademisi. Toko kanan Funky, di sisi lain, adalah toko roti. Disinilah Funky membeli sarapan setiap pagi. Pemilik toko, Bibi Wang, merasa aneh melihat begitu banyak orang berkerumun di depan toko Funky. Apa yang kamu lakukan di depan tokonya? Tanya Liang Xi setelah dia membeli beberapa roti. Pemilik belum membuka tokonya, bukankah seharusnya dia buka jam 8? Apa kamu tahu apa yang terjadi? Bibi Wang menggelengkan kepalanya. Aku bertanya-tanya hal yang sama. Funky datang ke toko aku kali ini setiap pagi untuk membeli roti, kenapa dia sangat terlambat hari ini? Mungkin kamu harus berteriak dan melihat apakah dia bisa mendengar. Petik 2. Berteriak, mereka saling memandang. Aku akan melakukannya. Wu San memikirkannya dan berkata, ini adalah ide yang lebih baik daripada mendobrak pintunya. Funky masih merasakan rasa sakit di seluruh tubuhnya, tapi itu jauh lebih baik daripada tadi malam. Dia memperhatikan keringat hitam di seluruh tubuhnya, jadi dia dengan cepat melompat ke kamar mandi. Namun, di tengah-tengah mandi, dia mendengar suara-suara datang dari bawah. Dia dengan cepat melihat keluar jendela dan melihat sekelompok orang di luar tokonya. Jam berapa? Hati Funky tenggelam, apakah dia terlambat? Lantai bawah. Penjaga kota juga menyadari ketidaknormalan ini. Jadi sekelompok penjaga lapis baja berjalan ke arah kelompok itu dan bertanya, untuk apa kamu berkerumun di sini? Aku melihat kamu berdiri di sini pagi-pagi, dan sudah lebih dari setengah jam. Kenapa kamu masih menunggu di sini? Petik 2. Oh, dan yang berjanggut, mengapa kamu berteriak sepagi ini? Apakah kamu mencoba menyebabkan masalah? Petik 2. Yang berjenggot, wajah Wu San menjadi lebih gelap setelah mendengar ini. Syukurlah dia tidak bash di pintu barusan, kalau tidak dia tidak akan bisa membuktikan kepolosannya. Jika yang lain tahu bahwa dia ditangkap oleh penjaga kota karena dia tidak bisa memainkan permainan, setiap prajurit di kota itu akan menertawakannya setidaknya selama setahun. Aku ingin mengutuk. Wu San sangat marah, sementara Blackie tersenyum dan memberi jalan bagi para penjaga kota. Silahkan. Wu San mencibir, meskipun dia kuat, dia tidak cukup bodoh untuk melawan para penjaga kota. Aku tahu prajurit acak tidak bisa diandalkan. Sue Ming melihat sekeliling dan berdiri keluar dari kerumunan. Aku Sue Ming dari keluarga Sue. Sue, keluarga. Penjaga kota di depan sedikit membungkuk padanya. Aku minta maaf karena tidak mengenali kamu, Tuan Muda Sue. Bung kecil ini tampaknya berasal dari keluarga bergengsi. Blackie bergumam pelan. Dia kaya, Wu San mencibir. Liang Xi tersenyum. Tidak masalah, setidaknya dia akan menyelesaikan masalah dengan cepat. Petik 2. Tidak apa-apa, Sue Ming memasang wajahnya yang paling sedingin es dan arogan tetapi sebenarnya tertawa di dalam. Mereka hanya penjaga kota, aku bisa berurusan dengan siapapun yang aku mau.
Penjaga kota segera memperlakukannya dengan hormat. Bisakah Tuan Muda Sue memberitahu kami apa yang terjadi? Dengan begitu, kita akan dapat membuat laporan kepada atasan kita. Petik 2. Setelah penjelasan Sue Ming, penjaga kota menjadi lebih bingung dari sebelumnya. Tuan Muda Sue, apakah kamu mengatakan bahwa pemiliknya tidak akan membuka toko ini, dan mereka telah menunggu di luar selama 1 jam? Jadi, apa yang dilakukan toko ini? Petik 2. Realitas virtual, bunuh zombie, bermain permainan. Semakin banyak mereka mendengarkannya, mereka menjadi semakin kacau. Salah satu penjaga kota bergumam pelan, apakah kamu pikir kita harus memeriksanya? Aku pikir kita harus. Selama beberapa hari terakhir, aku menangkap orang-orang meninggalkan toko ini setiap kali selama patroli malam hari. Mereka semua adalah tuan muda yang aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ada yang salah tentang tempat ini. Petik 2. Kita seharusnya tidak bertindak gegabah. Semua orang ini berstatus tinggi. Mari kita membuat laporan kepada atasan kita terlebih dahulu dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan. Petik 2. Saat itu, Funky akhirnya turun untuk membuka tokonya. Dia menjulurkan kepalanya dan bertanya, mengapa kamu ada di sini begitu pagi setiap pagi? Ini terbuka, itu terbuka. Petik 2. Tuan, mengapa kamu baru saja membuka? Seseorang segera mulai mengeluh. Apakah kamu mendapatkan komputer baru lagi? Kelompok itu melihat ke dalam tetapi tidak melihat perubahan. Tuan, apakah kamu tidur terlalu lama? Funky dengan canggung menyentuh hidungnya. Secara teknis, dia tidur terlalu lama. Lupakan. Kelompok itu menuangkan ke toko Funky. Tuan, beritahu kami yang sebenarnya. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang baru hari ini? Petik 2. Ada yang baru. Funky mengangguk. Iya, apa? Lebih banyak komputer, permainan baru. Apakah film yang kamu sebutkan kemarin keluar? Mereka semua memandang Funky dengan antisipasi. Funky menunjuk dirinya sendiri. Apakah secara tidak sengaja menerobos pagi ini dianggap sebagai sesuatu yang baru? Petik 2, petik 2. Pak, kamu tidak bisa memerankan kami seperti itu. Kata Liang Xi, tampak sedih. Kerja bagus Tuan. Selamat. Tidak bisakah kamu memilih waktu lain untuk istirahat? Sekelompok orang terdiam. Mereka bahkan tidak bisa mengeluh lagi karena mereka tidak bisa menghentikan Funky menerobos. Pemiliknya membunuh tiran kemarin, dan dia menerobos hari ini. Apakah itu berarti dia sekarang lebih kuat? Mereka berpikir dan tidak bisa membantu tetapi lebih menghormati dia. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 22 Bahasa Indonesia. Begitu Liang Xi membuka permainan, dia menyingkirkan pistolnya dan beralih ke belati. Dipengaruhi oleh Funky, Liang Xi dan beberapa orang lainnya semua mulai menggunakan belati mereka alih-alih pistol. Funky melirik para pemain. Apakah kalian semua berencana untuk lulus level dengan belati? Hahaha, tanganku gatal karena belati. Liang Xi tertawa kecil saat dia menggaruk kepalanya. Kamu tidak harus terburu-buru, Funky tertawa. Nanti di dalam permainan, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk melatih keterampilan pisaumu selama kecepatan lari hanya pisau. Sejak mereka mulai bermain Resident Evil, Song Qingfeng dan yang lainnya telah melihat peningkatan yang jelas dalam kekuatan mereka. Selain itu, permainan ini jauh lebih menyenangkan daripada berlatih seni bela diri, yang membosankan dan melelahkan dibandingkan. Oleh karena itu, mereka menjadi pelanggan harian di kafe internet Funky. Kecepatan berlari pisau saja, Song Qingfeng, Lin Shao, Su Luo, Li Xi, dan Ping berlari ke toko Funky pagi-pagi sekali. Begitu mereka mendengar istilah baru, Song Qingfeng segera bertanya, apa itu? Ini adalah mode yang memaksa pemain untuk lulus level dengan keterampilan murni, Funky menjelaskan. Kamu akan mengerti ketika kamu melewati permainan. Dia ingat bahwa di dunianya sebelumnya, Resident Evil 1 Remake resmi menawarkan pemain dua mode setelah mereka melewati permainan, mode bertahan nyata dan mode musuh yang tidak terlihat. Di sisi lain, lari kecepatan pisau saja adalah tantangan bunuh diri yang diciptakan oleh para pemain sendiri. Ini membutuhkan karakter utama untuk memainkan seluruh permainan hanya dengan belati. Tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu di kehidupan nyata, tetapi permainan berbeda. Setelah melewati permainan, banyak pemain tingkat lanjut tidak puas dengan kesulitannya. Karena itu, mereka datang dengan tantangan yang lebih brutal untuk diri mereka sendiri. Begitulah, run kecepatan pisau saja muncul. Namun, sistem Resident Evil 1 Virtual Reality Remake akan memaksa para pemain untuk bermain di bawah mode hanya kecepatan berlari setelah dia menyelesaikan permainan. Tentu saja, mereka yang bisa menyelesaikan permainan hanya dengan belati di bawah mode realitas virtual tidak diragukan lagi adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ini karena bertarung hanya dengan belati membutuhkan keterampilan bertarung yang luar biasa.
Atau yang lain, dengan kekuatan serangan pemburu yang luar biasa, para pemain akan mati segera. Kurasa aku harus berlatih menggunakan belati lebih banyak. Song Qingfeng tertawa terbahak-bahak saat dia membuka gamenya. Segera, monster yang tampak mengerikan dengan sisik di tubuhnya muncul di layarnya. Seorang pemburu, Tuan Muda Song, kamu akhirnya menemukan pemburu. Lin Sao dan yang lainnya segera melirik. Seorang pemburu, semakin banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Song Qingfeng. Bertemu pemburu berarti bahwa pemain lebih dari setengah jalan melalui permainan. Apakah itu berarti dia akan lulus pertandingan segera? Kalian nikmati. Fang Qi menggosok perutnya yang kosong dan ingat bahwa dia belum makan. Transformasi oleh T-Virus dapat dilihat sebagai jenis evolusi, mengubah tubuh manusia menjadi sempurna. Itulah yang T-Virus lakukan. Dalam sejarah Resident Evil, hampir tidak ada yang berkembang sempurna. Hampir setiap orang yang terinfeksi bermutasi menjadi monster. Evolusi Fang Qi, bagaimanapun, tidak menyebabkan mutasi sama sekali. Itu adalah evolusi yang sempurna. Namun, evolusi ini menghabiskan banyak energinya. Karena itu, dia merasa sangat lapar. Bibi Wang, aku ingin sekeranjang roti babi. Sebuah keranjang. Prajurit memiliki selera makan yang lebih besar, tapi ini sedikit berlebihan, bukan? Bibi Wang, pemilik toko di sebelahnya, berdiri dengan heran. Ini bukan Xiao Longbao. Catatan TL, pangsit sup kecil. Haruskah aku membeli 2 keranjang? Sepertinya para pria muda yang pergi ke tokomu tidak sarapan. Apakah kamu juga membeli beberapa untuk mereka? Bibi Wang akhirnya sadar kembali dan bertanya, 2 keranjang datang tepat. Petik 2. Begitu dia membuka kapal, Fang Qi mengambil 2 roti dan mulai menjejali wajahnya dengan mereka. Pelan-pelan, mereka panas. Bibi Wang tidak bisa menahan tawa. Qi, apa yang kamu lakukan baru-baru ini? Bisnis kamu jauh lebih baik daripada ketika ayah kamu mengelolanya. Petik 2. Kemudian, dia bergosip, Tuan Muda berwarna ungu adalah seseorang dengan latar belakang yang mulia, bahkan penjaga kota memperlakukannya dengan hormat. Jangan menyinggung dia. Petik 2. Aku tidak akan. Fang Qi makan roti sambil menjawab terburu-buru. Roti di dunia ini besar dan dibuat tanpa bahan pengawet dan zat tambahan, dan dagingnya merupakan keseimbangan sempurna antara lemak dan lemak. Selain itu, tubuhnya masih memulihkan diri dari terobosannya, dan dia makan lebih dari 10. Baru saat itulah rasa laparnya sedikit melemah. Terkejut, Bibi Wang tertawa, apakah semua orang yang berlatih seni bela diri makan sebanyak ini? Aku senang putra aku pergi ke sekolah, kalau tidak aku akan menjadi miskin karena nafsu makannya. Petik 2. Fang Qi tertawa juga dan bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana kakek Zhou? Toko siapa yang dulu di sebelah tokoku pergi? Petik 2. Apakah kamu membutuhkannya untuk sesuatu? Tidak banyak, jawab Fang Qi. Jika aku bisa, aku ingin membeli tokonya. Aku mengerti, Bibi Wang memikirkannya dan berkata, aku pikir Zhou sedang mencoba untuk menjual tokonya, aku akan menanyakanmu. Petik 2. Bagus, terima kasih, Bibi Wang. Saat dia selesai sarapan, dia melihat Su Zixin dan Shen Qingqing berjalan ke arahnya dari persimpangan. Setelah melihat Fang Qi, gadis-gadis cantik melambai padanya dengan gembira. Tuan, kami di sini sangat awal hari ini, bisakah kita bermain sedikit lebih lama? Shen Qingqing masih menginginkan lebih dari game baru itu. Namun, tidak bisa bermain selama yang dia inginkan cukup menyebalkan. Tidak setiap orang hanya mendapat 6 jam. Fang Qi tidak mudah dibujuk. Dia menunjuk ke tokonya dan menambahkan, plus ini belum pagi. Tidak awal, bingung, Shen Qingqing berjalan ke toko sebelum tiba-tiba menjerit. Mengapa tidak ada kursi yang tersisa? Tidak ada lagi kursi yang tersisa. Su Zixin segera berjalan ke toko dan memperhatikan bahwa semua 11 tempat diambil, dan lebih banyak orang sudah berdiri di sekitar, menonton. Pak, mengapa ada begitu banyak orang hari ini? Yang mengejutkan mereka, toko sudah pada kapasitas penuh. Su Zixin sangat marah. Dia pikir dia ada di sini lebih awal, tetapi tidak ada kursi yang tersisa. Aku juga tidak tahu, Fang Qi juga bingung. Semua orang datang sepagi ini, bahkan kursinya sendiri diambil saat dia sarapan. Kamu tidak tahu, Su Zixin sangat marah sehingga dia tertawa keras, Pak, apakah ada yang menjalankan bisnis mereka seperti kamu? Aku yakin ada, Fang Qi menunjuk pada dirinya sendiri. Setelah melihat ekspresinya yang tidak bersalah, Su Zixin merasakan keinginan untuk memukulnya. Setelah menekan amarahnya, dia mendengus, aku akan melepaskanmu kali ini. Tapi, apakah dia dan Shen Qingqing harus menunggu di sana? Mereka saling melirik dan berpikir, 6 jam adalah waktu yang lama untuk menunggu. Shen Qingqing menginjak kakinya dan bertanya, Tuan, tidak bisakah kamu mengubah batas waktu menjadi 3 jam?
Funky menjawab, aku pikir kamu hanya mengeluh bahwa 6 jam terlalu pendek. Tuan, aku minta maaf, oke. Sen Qingqing merasa ingin menangis. Su Zixin, di sisi lain, menghela nafas, tidak heran kamu mengatur waktu menjadi 6 jam, kamu pasti sudah mengantisipasi bahwa hal seperti ini akan terjadi. Petik 2. Funky mengangkat bahu dan menjawab, aku katakan bahwa setiap aturan di sini masuk akal. Haruskah kita kembali lagi nanti? Ini menyebalkan. Sen Qingqing sangat marah sehingga dia menginjak kakinya berulang kali. Dia menatap sekeliling toko dan berkata, aku akan bangun jam 6 pagi besok. Aku akan berada di sini lebih awal dari siapapun. Petik 2. Setelah deklarasi yang luas ini, Sen Qingqing akhirnya berkompromi dan berkata kepada Su Zixin, ayo kembali lagi nanti. Bisnismu bagus, anak muda. Bibi Wang tidak bisa menahan tawa, apa yang kamu jual. Mereka semua orang berstatus tinggi. Tidakkah kamu takut bahwa mereka akan bertarung satu sama lain untuk mendapatkan tempat terbatas? Petik 2. Mungkin tidak ada banyak orang di luar toko aku sekarang, tapi kadang-kadang orang berdiri antri menunggu makanan. Bibi Wang terus-menerus berkumandang, aku masih ingat bahwa beberapa pemuda memotong antrean tahun lalu, dan perkelahian pecah di depan toko aku. Cetek. Bahkan sekarang, Bibi Wang takut dengan apa yang terjadi. Funky awalnya hanya mendengarkan untuk menjadi olahraga yang baik, tetapi dia dengan cepat mengerti bahwa ini adalah masalah potensial untuk tokonya juga. Tentu saja, para pemain di tokonya mematuhi aturannya, tetapi itu hanya karena mereka semua bisa bermain pada satu waktu di siang hari. Ketika semua kursi terisi, mereka yang menunggu dapat menghabiskan waktu dengan mendiskusikan alur permainan dengan teman-teman mereka. Namun, jika lebih banyak pelanggan datang ke tokonya, apakah insiden yang terjadi di depan toko Bibi Wang juga terjadi di depan tokonya? Sebelum datang ke dunia ini, ia sering pergi ke warung internet. Orang-orang di sana mencari masalah dan bertengkar dengan mudah, merusak suasana hati semua pelanggan. Karena itu, dia bertekad untuk tidak membiarkan siapapun menyebabkan masalah di tokonya. Haruskah aku menambahkan aturan lain? Funky memutar matanya dan berpikir ketika dia berjalan kembali ke tokonya sendiri. BlackTech Internet Cafe System, Chapter 23 Bahasa Indonesia. Untuk para pemain di dunia ini, Resident Evil 1 berada pada level yang sama dengan puisi epik. Plotnya sederhana, tetapi dimainkan dengan kepahlawanan klasik, di mana seorang pemain masuk untuk menyelamatkan semua rekan satu timnya. Novel populer bahkan tidak cukup berani untuk membuat karakter utama mereka begitu berani karena kesalahan penulisan sekecil apapun akan membuat seluruh novel tampak tidak realistis. Namun, Resident Evil 1 berbeda, kemajuannya tergantung pada para pemain itu sendiri, membuatnya sangat mudah untuk dipercaya. Selain itu, detailnya luar biasa, dan setiap karakter digambarkan dengan sempurna. Setelah Funky melewati permainan, yang lain melanjutkan jalan mereka menuju akhir. Setiap pengalaman yang mereka temui dan setiap rekan setim yang mereka temui adalah senyata mungkin. Tenaga medis tim Bravo, Rebecca, adalah contoh khas. Wanita muda yang tampaknya lemah ini cerdas dan sangat membantu sepanjang pertandingan. Dia akan memberikan bantuan medis dan dapat membuat segala jenis obat. Dia bahkan membantu karakter utama selama proses pemecahan misteri. Barry, yang datang bersama Jill, juga sangat kuat. Dia memiliki magnum revolver yang kuat dan seorang pria parubaya yang berpengalaman yang membantu Jill keluar setiap kali dia dalam kesulitan. Ada juga Richard, yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan pemain. Kematiannya membawa air mata ke mata pemain perempuan dan laki-laki. Selama ini, forum permainan tidak ada. Namun demikian, itu tidak menghentikan para pemain di dunia ini untuk mendiskusikan plot permainan. Bagi mereka, dunia yang didirikan Resident Evil aneh dan aneh, membuat mereka lebih ingin tahu dan lebih suka bertualang. Selain itu, level yang sulit dicapai sangat topikal. Pavilion Angin dan Bulan, Yunsan Tavern dan Wind and Moon Pavilion keduanya restoran, tetapi yang terakhir adalah salah satu yang terbaik di kota Jiuhua. Pavilion ini terletak di bagian tersibuk kota. Meja dan kursi terbuat dari kayu pir 1000 tahun, dan restoran itu elegan dan mencolok. Semua pelanggan kaya atau berlatar belakang bergengsi. Bahkan beberapa pembudidaya dapat dilihat di sana. Zixin, kamu biasanya tidak datang ke sini, mengapa kamu memilih restoran ini hari ini? Seorang gadis muda berpakaian hijau duduk di seberang Su Zixin, itu adalah Sen Qingqing. Dia bergumam pelan, aku sangat marah. Aku tidak percaya bahwa mereka kehabisan tempat di pagi hari. Petik 2. Jangan bilang itu. Su Zixin mengambil cangkir tehnya dan menyesap sedikit. Daun teh longjing sangat segar dan harum, dan itu agak memperbaiki perasaan tertekannya saat dia melirik keluar jendela. Lalu, mari kita bicara tentang Resident Evil. Sen Qingqing terkekeh. Kamu tidak pernah mengatakan padaku bagaimana zombie itu muncul.
Oh, itu, jelas bahwa Su Zixin tidak menentang topik ini. Ditambah lagi, sepertinya cara yang sempurna untuk menghabiskan waktu saat ini. Aku pikir itu karena virus yang sangat kuat yang disebut T-virus, semua hewan, tanaman, dan manusia yang terinfeksi oleh virus ini akan bermutasi. Ini sangat kuat, Shen Qingqing tidak bisa membantu tetapi terlihat khawatir. Apakah virus itu akan menyebar? Jika itu terjadi, semua orang di Raccoon City akan menderita, kan? Apakah kamu tidak melihat akhir ketika pemilik sedang bermain? Su Zixin tidak bisa menahan tawa. Rumah besar itu meledak jadi virusnya tidak bisa menyebar lagi. Kamu benar, setelah mendengar ini, Shen Qingqing merasa lebih nyaman. Tidak jauh dari mereka, beberapa orang sedang mendiskusikan Resident Evil juga. Dari usia dan pakaian mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah siswa dari Akademi Lingyun juga. Seorang pemuda berpakaian putih sedang duduk dengan seorang gadis berpakaian putih dan beberapa orang lainnya. Jika Song Qingfeng melihat keduanya berbaju putih, ia akan segera mengenali mereka. Mereka adalah Siki dan Si Xiaoyun. Song Qingfeng dan yang lainnya pergi begitu awal, kata Siki sambil menamparkan meja dengan marah. Malu pada Origins Internet Club karena kehabisan kursi begitu pagi. Bagaimana ada begitu banyak orang? Petik 2. Tuan Muda Si, lupakan saja. Seorang pemuda berwajah persegi berkata, mereka hanya bisa bermain selama 6 jam sehari. Ayo pergi nanti, pasti akan ada kursi untuk kita. Petik 2. Mengapa pemilik tidak dapat mengatur waktu bermain F*** menjadi 1 jam? Kata Siki sedih. Jika dia dapat membatasi waktu Song Qingfeng dan yang lainnya hingga 1 jam dan mari kita bermain selama 12 jam sehari, hahaha itu membuatku senang hanya memikirkannya. Pemuda berwajah persegi itu mulai berfantasi. Jika itu yang terjadi, Siki tersenyum dan suasana hatinya cerah. Kamu benar, mereka hanya punya 6 jam. Pada saat itu, mereka harus menyerahkan kursi mereka kepada kita. Petik 2. Oh, Wang Yuanjiang, di mana kamu berada dalam permainan? Dia menatap pria berwajah persegi dan bertanya, mari kita bicara tentang teknik dan keterampilan di Resident Evil. Kita tidak bisa membiarkan Song Qingfeng dan yang lainnya mengambil semua kemuliaan. Petik 2. Forum permainan tidak ada saat ini, jadi mereka berdiskusi di antara mereka sendiri seperti forum offline kecil. Kediaman Iblis, Origins. Seorang pria berusia sekitar 30 tahun, duduk tidak jauh dari kelompok orang, mengulang dengan kebingungan, nama yang aneh. Dia dengan santai memakan piringnya ketika dia mendengarkan mereka berbicara tentang sesuatu yang tidak pernah dia dengar. Nalan Mingsui, yang berada di kelas A rumah Huang di Akademi Lingyun, dikenal sebagai bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang datang sekali dalam 1 abad oleh semua guru di akademi. TL catatan, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, ada 4 rumah, rumah surga, rumah bumi, rumah Suan, dan rumah Huang. Mereka mirip dengan nilai di sekolah, Huang rumah adalah kelas terendah, dan rumah surga adalah kelas tertinggi. Juga, ada 4 kelas A, B, C, D. Kelas A memiliki siswa terbaik dan kelas D memiliki siswa terburuk. Orang-orang seperti Song Qingfeng, yang baru saja menerobos realem tubuh tempa dan menjadi seorang prajurit, sudah dianggap sebagai kebanggaan Akademi Lingyun. Nalan Mingsui, bagaimanapun, berada pada tahap akhir dari Warrior Realem dan akan maju ke Master Warrior Realem. Tidak ada siswa lain yang bisa dibandingkan dengan bakatnya yang mengerikan. Dia pasti akan dipromosikan ke rumah Suan, cepat atau lambat. Matanya berbinar, gigi dan kulitnya putih dan mutiara. Tidak seperti gadis-gadis cantik normal yang bibirnya merah muda, bibirnya pucat dan seputih salju. Namun, dia tidak terlihat lemah atau sakit-sakitan. Sebaliknya, bibirnya membuatnya tampak dingin dan elegan. Ekspresinya sedingin salju, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan dingin, menghentikan mereka yang ingin mendekatinya. Jika siswa kelas A adalah bintang, maka dia akan menjadi bulan, mempermalukan semua bintang saat bersinar terang di langit. Siswa seperti dia biasanya tinggal jauh di dalam kota dan jarang menunjukkan diri. Setiap kali dia muncul di depan umum, dia akan segera menjadi pusat perhatian. Namun, dia memperhatikan bahwa hal-hal berbeda dari harapannya hari ini. Selama beberapa hari terakhir, para siswa hanya berbicara tentang hal-hal seperti tiran, peluncur roket, dan zombie. Dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Sekarang, selusin siswa berkumpul di Wind and Moon Pavilion, membicarakan topik-topik ini dengan keras, seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Orang-orang ini buta. Seorang gadis berpakaian hitam duduk di samping Nalan Mingsui mendengus jijik saat dia menatap siswa-siswa ini. Nona, Nalan, ayo pergi. Petik 2. Tidak, Nalan Mingsui menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia tidak ingin pergi karena dia pikir apa yang mereka bicarakan itu menarik.
Biasanya, semua siswa lain akan menghisap jenius seperti dia. Mereka seharusnya tidak memperlakukannya seolah dia tidak ada. Meskipun dia baru saja mendaftar di Akademi Lingyun, dia adalah seorang wanita yang ambisius. Dia berpikir bahwa dengan keahliannya, yang perlu dia lakukan adalah mengerahkan upaya sebelum semua yang disebut jenius kelas A mau mendengarkannya. Tapi sekarang, mari kita dengarkan apa yang mereka bicarakan. Karena penasaran, dia berhenti di depan para siswa. Aku pikir kita perlu menikahi seorang wanita seperti Rebecca di masa depan. Dia lembut, peduli, cerdas, dan imut. Seorang pemuda berwajah persegi terus mengoceh. Hahaha, apakah kamu serius menginginkan Rebecca? Aku pikir zombie wanita paling cocok untuk kamu. Petik 2. Pemburu wanita juga tidak buruk. Persetan kalian. Pria muda itu langsung marah karena malu. Begitu aku mendapatkan peluncur roket, aku akan meledakkan kalian menjadi berkeping-keping. Pemiliknya mengatakan bahwa kita harus menggunakan kris atau jil untuk memasukkan tiran ke formulir kedua sebelum kita bisa mendapatkan peluncur roket. Jika tidak, bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya. Dengan keahlian kamu akan membutuhkan 100 tahun latihan lagi. Dapatkan senapan terlebih dahulu sebelum berfantasi tentang peluncur roket. Petik 2. Oh, apakah kamu mendengar bahwa Song Qingfeng dan teman-temannya menemukan cara untuk mendapatkan senapan dan magnum revolver? Mereka mengira begitu cepat. Tidak cepat sama sekali. Aku mendengar Song Qingfeng dan yang lainnya menggunakan segala macam metode untuk mencoba mendapatkan senapan, termasuk menghentikan pintu. Tapi, mereka selalu jatuh ke dalam perangkap dan mati. Pada akhirnya, Wang Tai memberitahu mereka bagaimana melakukannya. Aku kira mereka membalasnya. Itu cukup bagus untukku. Magnum revolver adalah senjata pamungkas yang digunakan pemilik untuk melawan tiran. Petik 2. Alis melengkung. Nalan Mingsue mengerut setelah mendengar semua ini. Maaf, bolehkah aku menyela? Gadis berbaju hitam dengan cepat pergi untuk bertanya kepada kelompok apa yang kalian bicarakan. Kita berbicara tentang permainan di Origins Internet Club, yang terletak di timur kota. Setelah melihat Nalan Mingsue, pemuda berwajah persegi itu segera berbalik dengan kaget dan menjawab dengan sopan. Game, Nalan Mingsue mengerutkan kening, jawaban ini benar-benar di luar harapannya. Mereka memberi perhatian berlebihan pada permainan. Gadis berpakaian hitam memandang kelompok orang dengan jijik sebelum mengejek. Sebagai talenta Akademi Lingyun, aku tidak bisa percaya betapa mereka mengendur. Mes Nalan, mari kita abaikan mereka. Petik 2. Tidak, Nalan Mingsue tersenyum, ini aneh. Aneh, gadis berpakaian hitam itu mengulangi apa yang aneh. Mata Nalan Mingsue memancarkan cahaya kebijaksanaan. Jika hanya beberapa orang yang memberi perhatian berlebihan pada permainan, maka mayoritas orang tidak boleh membicarakan hal yang sama. Itu pasti lebih dari sekadar permainan. Petik 2. Dia akan mengerti jika hanya satu atau dua orang yang terobsesi dengan permainan. Tapi sekarang, begitu banyak siswa yang kecanduan. Agak sulit dipercaya. Ayo pergi kapan-kapan. Kamu ingin pergi ke sana. Gadis berbaju hitam segera menjadi cemas. Kamu seharusnya tidak pergi ke tempat yang sudah menyihir banyak orang. Itu terlalu berisiko. Biarkan aku pergi saja. Petik 2. Apa yang perlu dikhawatirkan? Itu ada di kota. Nalan Mingsue ringan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, mari kita periksa besok. Lanyan, ikut aku, oke. Petik 2. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 24 Bahasa Indonesia. Segera, itu sore, dan batch pemain paling awal mencapai batas waktu bermain mereka. Funky hanya bertanya-tanya apakah dia harus bermain sendiri sementara waktu ketika dia mendengar pekikan, "Hei, Zixin. Ada tempat terbuka." Petik 2. Kemudian, dua kilatan, satu hijau dan satu ungu, menerobos melewatinya. Tuan, kami akhirnya dapat tempat duduk. Sen Qingqing terkekeh. Funky memandangi tokonya dan tidak menemukan tempat duduk, mereka hanya mengambil dua tempat terbuka. Serius. Funky membeku sejenak. Tuan, apakah kamu ingin bermain? Sen Qingqing tertawa seperti rubah kecil yang licik. Mari kita bermain beberapa jam lagi hari ini, dan aku akan membiarkanmu bermain dulu, oke? Kau mengancamku. Funky menjawab dengan marah, aku bisa menutup toko sekarang dan bermain sendiri sepanjang hari. Sen Qingqing tampak seperti induk ayam yang berusaha melindungi bayinya saat dia merangkul komputer. Jangan berani untuk melindungi komputernya. Dia dengan cepat mengklik membuka game dan berteriak, aku memulai permainan sekarang. Jika kamu menutup toko, kamu akan kehilangan kredibilitas. Petik 2. Funky hampir tertawa keras ketika melihat ekspresi gugupnya. Bisnis yang baik berarti imbalan dari sistem. Karena itu, dia tidak akan mengeringkan kolam ikannya sendiri. Dia hanya mencoba untuk menakutinya sedikit.
Ada kursi raksasa yang ditinggalkan ayahnya di toko, jadi dia membawanya, duduk, dan menutup matanya untuk beristirahat. Awalnya, Funky berpikir bahwa mereka yang ada di sini untuk bermain Resident Evil semuanya adalah pejuang. Jika dia beruntung, dia akan bertemu dengan beberapa pembudidaya. Pada saat itu, seorang pria pendek berusia sekitar 30 tahun berjalan masuk. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki kumis di wajahnya. Dari cara berpakaiannya, pria muda itu tidak terlihat seperti seorang pejuang maupun pembudidaya. Dia tampan dan memiliki fitur wajah yang berbeda, alisnya yang ke atas memberinya aura kepercayaan diri. Dua orang mengikutinya. Funky tahu dari cara mereka berjalan bahwa kedua orang ini juga bukan orang biasa. Namun, mereka sengaja berjalan di belakang pria berkumis itu. Ini adalah toko ajaib yang dibicarakan prajurit lain. Dia mengerutkan kening karena kecewa. Toko itu tampak bersih dan didekorasi dengan indah, tapi agak terlalu kecil. Siapa pemiliknya? Suaranya dalam dan magnet. Aku, kata Funky sambil menunjuk papan tulis. Sebelum kamu bertanya, baca ini dulu. Pria berkumis itu melirik papan tulis sebelum tersenyum. Menarik. Dia memilih waktu yang tepat untuk datang. Sebagian besar pemain telah mencapai batas waktu bermain mereka dan pergi. Karena itu, ia menemukan tempat dan duduk. Apa selanjutnya? Funky mengklik Resident Evil dan menunjukkan kepadanya dasar-dasarnya. Setelah memasuki permainan, pria dengan mata kumis menyala. Dia jelas ingin tahu tentang dunia baru ini. Dia sepertinya tahu apa yang harus dilakukan ketika dihadapkan dengan zombie. Karena itu, dia tidak panik ketika bertemu zombie pertama dan menikam otaknya dengan sangat cepat. Meskipun dia tidak terlihat seperti seorang prajurit atau pembudidaya, keterampilan tempurnya masih sangat canggih, bahkan lebih dari Song King Feng dan yang lainnya. Ketika prajurit tidak bisa menggunakan ki mereka harus mengandalkan keterampilan tempur mereka. Namun, para pejuang di dunia ini lebih memperhatikan teknik seni bela diri daripada keterampilan tempur. Selain itu, sebagian besar pemain akan merasa tidak nyaman atau takut pada awalnya, membuatnya lebih sulit untuk mengalahkan zombie. Jelas sekali bahwa pria berkumis ini tidak memiliki masalah yang disebutkan di atas. Ini permainan. Suaranya tenang, hanya karena dia menyembunyikan keterkejutannya dengan baik. Namun, Funky masih bisa mengatakan bahwa dia terkejut. Semakin ia menjelajahi Resident Evil 1, semakin ia mulai memahami apa yang dimaksud dengan zombie, alur cerita epik, dan misteri yang tak terpecahkan. Game seperti ini, para pemain bisa mencapai usaha heroik dan menyelesaikan misi untuk menyelesaikan cerita. Mereka akan mendapatkan kenangan berharga, apakah itu perasaan puas atau penyesalan. Kemudian, pemain baru akan bergabung dalam permainan dan terus menjelajahi dunia ini, merasakan pesonanya. Tanpa ragu, Resident Evil memiliki alur cerita yang bagus. Berbeda dengan pemain lain di toko Funky yang berebut untuk menyelesaikan permainan, pria berkumis itu bersemangat tentang semua yang dilihatnya. Ini adalah permainan yang hanya bisa dilewati oleh orang-orang pintar. Dia berseru ketika melihat perangkap halus di dalam mansion. Ini tak terbayangkan. Dia memandang setiap detail permainan seolah-olah dia menikmati karya seni. Ini hanya permainan, tetapi melibatkan arsitektur, desain perangkap, dan bahkan plot intrik. Selain itu, senjata-senjata ini sangat masuk akal, dan strukturnya bahkan dibuat lebih cermat daripada artefak spiritual yang diciptakan oleh para ahli menempa. Seluruh game ini dipenuhi dengan karya seni tingkat master. Petik 2. Yun San Tavern. Brother Liang, kamu sudah lama memainkan Resident Evil. Bisakah kamu memberitahu kami bagaimana kamu melewati lorong dengan semua lukisan? Seorang prajurit yang mengenakan pakaian hitam duduk di seberang Liangxi itu Blackie. Mereka saling kenal dari sebelumnya. Namun, bukan saja mereka tidak dekat, mereka bahkan menyimpan dendam satu sama lain. Sekarang, Resident Evil telah menyatukan mereka. Sejak mereka mulai memainkan permainan, mereka merasa seperti tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan orang-orang yang tidak bermain. Liangxi berkata, galeri seni. Tidak sesulit itu, urutan lukisan itu adalah bayi, anak-anak muda. Blackie menuang secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan menenggaknya. Aku belum pernah melihat kamar dengan begitu banyak jebakan sepanjang hidupku. Jika itu bukan permainan, aku akan tunduk pada siapapun yang berani berjalan di lorong itu. Aku bahkan tidak tahu dari mana datangnya zombie. Mereka bahkan bisa menginfeksi orang. Aku senang bahwa hal-hal itu hanya ada dalam permainan. Terlalu menakutkan untuk memikirkan mereka yang ada dalam kenyataan. Jika kultivator jahat menciptakan sesuatu seperti itu, kota Jiuhua akan menghilang sejak lama. Seru Wusan, sedikit takut dengan pemikiran itu. Selama pemain berdarah, dia akan terinfeksi dan digunakan sebagai senjata untuk membunuh. Serum darah adalah satu-satunya penangkal.
Zombie ini lebih menakutkan daripada pandemi. Aku senang mereka hanya ada di dalam game. Petik 2. Petik 2, petik 2. Percakapan aneh seperti itu perlahan menarik perhatian banyak orang. Duduk di meja sebelah adalah seorang prajurit mengenakan jubah biru keabu-abuan yang memiliki pedang logam di punggungnya. Setelah mendengar Liang Xi dan yang lainnya berbicara tentang Resident Evil, dia menjadi penasaran dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan? Apakah sesuatu yang besar terjadi di kota Jiuhua selama beberapa hari terakhir?" Petik 2. Mereka berbalik dan melihat sekelompok orang menjulurkan telinga, takut kehilangan informasi penting. Liang Xi adalah pria yang terus terang. Dia tertawa dan menjelaskan, "Kita berbicara tentang sebuah toko di sebelah timur kota bernama Origins Internet Club. Dunia realitas virtual, sebuah kisah epik, monster yang bisa bangkit dari kematian." "Apa yang kamu bicarakan?" Semua orang bingung, dan prajurit dengan pedang di punggungnya memandang Liang Xi dan yang lainnya dengan ekspresi yang sangat kacau. "Semakin aku mendengarkanmu, semakin bingung aku menjadi. Meskipun aku tidak bisa memahaminya, kedengarannya sangat bagus." Liang Xi tertawa, "Aku tidak bisa menjelaskannya di sini. Haruskah aku membawamu ke sana untuk melihatnya sendiri?" Petik 2. "Terima kasih saudara, ini adalah toko kecil yang kamu bicarakan." Prajurit dengan jubah biru keabu-abuan yang memiliki pedang di punggungnya bernama Fu Jianghe. Dia pindah ke kota Jiuhua baru-baru ini. Apa yang bisa ada di toko kecil seperti ini?" Seseorang menukas, "Itu adalah Li Quan, seorang pria berwajah persegi dengan set baju besi berwarna coklat di tubuhnya." Setelah melihat toko kecil yang letaknya sangat jauh, antisipasinya berubah menjadi kekecewaan dan penghinaan. Apakah Liang Xi dan yang lainnya melebih-lebihkan? "Kamu benar, Brotherly. Mereka membuat tempat itu terdengar luar biasa, dan aku pikir itu adalah semacam toko ajaib. Namun, itu tidak lebih dari tempat kecil yang terpencil." Seorang lelaki kurus menimpali, "Meskipun kami mempercayaimu, Brother Liang, toko ini masih tidak layak namanya, bukan?" Petik 2. "Benar-benar, kau membuatnya terdengar jauh lebih baik daripada yang sebenarnya." "Hei, ada banyak orang." Begitu mereka masuk, mereka melihat jumlah orang di dalam. Namun, ekspresi mereka langsung berubah setelah melihat harga di papan tulis. Harganya 7 kristal untuk bermain untuk pertama kalinya. Fu Jianghe segera memprotes, "Ini adalah toko pembodohan uang, bukan? Siapa pemiliknya?" Petik 2. Li Quan juga tidak senang saat melihat Liang Xi. "Saudara Liang, mengapa kamu membawa kami ke sini? Jika kamu bercanda dengan kami, itu tidak lucu." Petik 2. Liang Xi, bagaimanapun, menjawab dengan tenang, "Jangan seperti itu, saudara. Cobalah permainan sendiri jika kamu berpikir aku hanya bercanda dengan kamu. Aku tidak akan berani menipu kamu keluar dari sejumlah besar uang." Petik 2. Yang lain memikirkannya dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Liang Xi masuk akal. Li Quan menepuk Lin Shao, yang sedang sibuk memainkan permainan, dan bertanya, "Teman aku, maaf karena mengganggu, kamu bersedia membayar 7 kristal untuk mencoba permainan ini?" Petik 2. Black-Tech Internet Cafe System, Chapter 25 Bahasa Indonesia. "Apakah 7 kristal banyak?" Lin Shao baru saja membunuh 2 anjing zombie, dan dia berbalik dengan enggan. Dia memutar matanya ke arah Li Quan dan menjawab, "Apakah kamu tidak membaca papan tulis? Jika kamu ingin bermain, maka mainkan. Jika tidak, maka pergilah. Jika kamu tidak mampu bermain, jangan saja. Berhentilah mengganggu aku mencoba membunuh monster di sini." Petik 2. "Apa yang F***? Wajah Li Quan berkedut. "Orang macam apa ini? Itu hanya 7 kristal, kamu pikir aku tidak mampu membelinya?" Li Quan tidak senang dipandang rendah oleh anak nakal. Setelah beberapa pemikiran, dia memanggil Funky dan menunjuk ke papan tulis. "Aku akan mencoba permainan ini untuk Liang Xi. Jika aku mengetahui bahwa ini adalah toko pembohong uang, aku..." Funky menyela dengan tidak sabar, "Aku sudah mendengar komentar yang sama setidaknya selusin kali. Jika kamu ingin mencoba, coba saja." Petik 2. "Kamu begitu sombong." Wajah Li Quan menjadi ganas ketika dia mencibir, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Para prajurit di belakangnya mulai tertawa terkekeh-kekeh dan menggosok-gosokkan tangan mereka. Li Quan menepuk meja dan menyatakan, "Kalau begitu, mari kita coba permainannya." Petik 2 tanda tanya petik 2. Para prajurit di belakangnya membeku dalam langkah mereka. Seseorang berkata dengan suara rendah, "Bukankah kita akan menghancurkan toko ini? Tidakkah kamu mendengar pemilik mengatakan bahwa dia telah mendengar komentar yang sama puluhan kali?" Li Quan menjawab dengan tenang, "Karena Brother Li yang memperkenalkan tempat ini kepada kita, kita mungkin juga mencobanya terlebih dahulu. Jika kita tidak senang dengan apa yang kita lihat, maka kita dapat melakukan sesuatu untuk itu." Petik 2.
Kamu benar, waktu Song Qingfeng, Su Luo, dan Lin Shao sudah habis. Oleh karena itu, Li Quan dan prajurit lainnya mulai bermain. Apakah ini diciptakan oleh seorang kultivator? Sangat menakjubkan. Petik 2. Mata mereka berbinar kagum. Kualitas apa yang mereka beli dengan 7 kristal juga? Apakah ini dunia lain? Monster macam apa ini? Senjata-senjata ini sangat nyata. Segera, 6 jam berlalu. Ada batasan waktu untuk game ini. Sudah 6 jam, aku hanya membunuh selusin zombie. Bagaimana 6 jam berlalu? Petik 2. Tunggu, aku belum tahu monsternya. Aku harus bermain sebentar lagi. Petik 2. Aku merasa semakin kuat. Tunggu, biarkan aku coba lagi. Petik 2. Tidak, tunggu. Aku punya uang. Mengapa aku tidak bisa bermain? Petik 2. Kemudian, mereka memperhatikan orang-orang memelototi mereka, itu Siki dan teman-temannya. Mereka tahu bahwa Siki dan yang lainnya adalah orang-orang berstatus tinggi. Merasa merinding muncul di tubuh mereka, mereka memandang Liang Si dan bertanya, "Kakak Liang, apa yang terjadi?" "Saudara Li, ketika waktu kamu sudah habis, kamu harus pergi." Liang Si tersenyum pahit ketika dia melihat sekelompok orang yang menunggu di belakang mereka. Dia menjelaskan, orang lain masih menunggu untuk bermain. Menunggu untuk bermain. Apa hubungannya dengan aku? Mengapa pemiliknya tidak mengizinkan aku bermain? Li Quan menggeram. Kakak Liang, apakah kamu tidak mengenal pemiliknya dengan baik? Katakan padanya bahwa aku akan menggandakan uang. Biarkan aku bermain selama 2 jam lagi. Petik 2. Persetan kamu. Siki mengutuk. Aku ingin memberinya 5 kali uang, tetapi dia menolak. Bangun dan pergi begitu waktu kamu habis. Kamu pikir kamu siapa? Seorang dusun mengunjungi kota untuk pertama kalinya. 2 kali lipat harganya. Apakah kamu benar-benar berpikir itu banyak? Petik 2. Apa yang kamu katakan? Dasar bocah nakal. Petik 2. Li Quan segera marah dan meletakkan tangannya di senjatanya. Liang Si, di sisi lain, menghentikannya dengan panik. Dia berkata dengan cepat, Brotherly, jika kamu menyebabkan masalah di sini, aku tidak akan dapat membantu kamu. Kemudian, dia menunjuk ke papan tulis dan berkata, jika kamu menyebabkan masalah, kamu tidak akan bisa bermain di sini lagi. Pemiliknya adalah orang yang suka berkata-kata, dan aturan di tokonya sangat ketat. Itu sama untuk semua orang. Petik 2. Apakah ini benar-benar sama untuk semua orang? Li Quan menimbang pro dan kontra sebelum akhirnya memutuskan untuk meninggalkan komputernya. Dia mencibir, jika itu masalahnya, maka aku akan bertindak sebagai pria yang taat aturan. Tetapi jika aku mengetahui bahwa kamu memperlakukan orang lain secara berbeda, aku akan memberi kamu pelajaran. Petik 2. Fang Qi tertawa dan mengangkat bahu. Lakukan apapun yang kamu mau. Li Quan tidak ingin membuat hidup Liang Si susah, jadi dia enggan meninggalkan kursinya. Dia menyatakan, jika pemilik benar-benar taat aturan, maka aku akan bermain sesuai aturan. Pria berkumis itu mencapai batasnya juga, tetapi dia masih ingin bermain. Pak, aku benar-benar tidak bisa bermain lagi. Dia sangat tertarik pada item baru dalam game, seperti senjata dan virus. Namun, waktunya sudah habis dalam sekejap mata. Fang Qi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada pengecualian. Pria berkumis itu menghela nafas, melihat sekeliling, dan melihat beberapa orang menunggunya mengosongkan kursinya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain pergi. Setelah dia melakukan itu, dia menunjuk ke komputer di depannya dan bertanya pada Fang Qi, aku sangat suka artefak spiritual ini, apakah itu dijual? Fang Qi membeku sesaat, dia pikir pria ini hanya di sini untuk bermain game, tetapi sekarang pria ini ingin membeli komputernya. Fang Qi menggelengkan kepalanya, aku tidak punya rencana untuk menjual barang-barang ini saat ini. Pria berkumis itu tersenyum dan menjelaskan, sejujurnya, aku tinggal jauh. Aku hanya mendengar tentang tempat ini ketika aku kebetulan mengunjungi kota Jiuhua hari ini. Petik 2. Kemudian, dia melanjutkan, aku sangat tertarik dengan permainan ini, tetapi sulit bagi aku untuk bolak-balik setiap hari. Itu sebabnya aku ingin membeli artefak spiritual ini. Aku tahu ini pasti mahal, jadi mari kita menegosiasikan harganya. Petik 2. Dia menunjuk 2 jari dan bertanya, bagaimana menurutmu 2000 kristal untuk satu set artefak spiritual ini? Setelah mendengar tawaran itu, Fang Qi sedikit goyah. Jika ini sebelumnya, dia pasti sudah menjualnya. Namun, ia memiliki 11 komputer dan membuat lebih dari 700 kristal dalam beberapa hari. Oleh karena itu, 2000 kristal bukan sosok astronomi lagi baginya. Oleh karena itu, ia menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini adalah warnet, bukan tempat yang menjual artefak spiritual. Jika kamu ingin bermain game, kamu harus datang ke sini. Petik 2. Begitukah?
Pria berkumis itu menghela nafas seolah-olah dia sudah mengantisipasi jawaban seperti ini. Terima kasih Pak. Kemudian, dia pergi dengan dua orang yang dia datangi. Aku ingin membeli beberapa set barang-barang ini juga. Su Zixin memberikan petunjuk Shen Qingqing ketika dia mendengar percakapan mereka. Dia tertawa dan bertanya, Tuan, apakah kamu benar-benar tidak akan menjual? Fang Qi tersenyum tetapi tidak menjawab. Su Zixin tahu Fang Qi akan menolak jadi dia tidak kecewa dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Aku ingin tahu apakah kamu akan mendapatkan game lain di masa depan yang mirip dengan dunia kita. Fang Qi memikirkannya. Memang, legenda pedang dan peri adalah permainan di mana pembudidaya dan pejuang keduanya ada. TL Note ini adalah waralaba Cina yang sangat populer dengan acara TV dan video game. Karena itu, dia menjawab, akan ada, di masa depan. Keesokan harinya, Fang Qi melihat bilah tugasnya dan menyadari bahwa dia membuat 763 dari 800 kristal yang diperlukan. Ini berarti bahwa dia akan menyelesaikan tugas ini. Mengapa kamu di sini pagi-pagi begini? Karena mereka tidak mendapatkan kursi awal kemarin, Su Zixin dan Shen Qingqing tiba pada jam 7.30 hari ini. Mereka berpikir bahwa mereka akan menjadi yang pertama di sana, tetapi mereka melihat banyak orang menunggu di luar ketika mereka tiba. Song Qingfeng dan yang lainnya tampaknya telah menunggu beberapa saat juga. Su Zixin mengerutkan kening. Aku dengar pemiliknya belum buka tepat waktu akhir-akhir ini. Dia seharusnya tidak. Setelah mendengar ini, Lin Sao menjawab, sedikit tidak yakin pada dirinya sendiri. Pemiliknya tidak bisa mendapatkan terobosan setiap hari, kan? Pemiliknya mengatakan bahwa Resident Evil 1 movie version akan keluar hari ini. Permainan itu menyenangkan. Secara alami, film ini membuat Song Qingfeng bertanya-tanya. Itu sebabnya dia datang sangat pagi. Kami tidak memiliki kelas hari ini, jadi kami berlari untuk melihat hal baru ini. Versi filmnya keluar hari ini. Su Zixin segera bersemangat dan tersenyum. Aku memilih waktu yang tepat untuk datang. Kemudian, pintu-pintu toko tiba-tiba terbuka. Kamu sangat pagi hari ini, Tuan. Begitu juga kamu. Fang Qi membeku setelah menjulurkan kepalanya. Dia pikir dia akan buka lebih awal hari ini, tetapi banyak orang sudah menunggu di luar. Kemarin, Liang Xi dan yang lainnya menunggu di luar. Hari ini, Song Qingfeng dan teman-temannya sedang menunggu di luar. Setelah mereka membayar, mereka masing-masing menemukan tempat dan duduk. Tuan, bukankah kamu mengatakan bahwa versi filmnya akan keluar hari ini? Kami tidak datang terlalu awal, bukan? Petik 2. Tentu saja tidak. Tugas mencapai total pendapatan 800 kristal. Kemajuan tugas 800/800, selesai. Imbalan tugas Resident Evil 1 versi film. Pada saat yang sama, Fang Qi menerima dua tugas baru. Tugas baru, jual 50 hingga 100 tiket untuk Resident Evil 1 versi film. Tugas reward, remake reality virtual Diablo 2 AKI, remake reality virtual Diablo 2 AKI kurung tutup. Tugas baru 2, tingkatkan kafe internet. Deskripsi tugas, ukuran toko terlalu kecil dan tidak dapat memuat komputer lagi. Tuan rumah harus memperluas toko sesegera mungkin. Imbalan tugas, lebih banyak komputer. Memang, awalnya tokonya tidak besar. Dengan 11 komputer, rasanya sangat ramai. Jika dia menambahkan lebih banyak itu akan mempengaruhi lingkungan keseluruhan warnetnya. Jika dia ingin memperluas tokonya, dia harus membeli toko tetangga terlebih dahulu. Berita baiknya adalah, dia sudah memeriksa masalah ini, dan yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu Bibi Wang untuk kembali kepadanya. Meskipun sistem hanya memberikan yang terbaik dari yang terbaik, Fang Qi masih khawatir tentang film tersebut. Lagi pula, dia belum pernah menonton filmnya sendiri, jadi bagaimana dia bisa menjual begitu banyak tiket? Penjualan satu tiket film setara dengan satu pelanggan. Saat ini, ia hanya memiliki sekitar 20 pelanggan tetap. Apakah itu akan berhasil? Tidak seperti permainan. Para pemain tidak bisa membunuh monster dan naik level dalam film. Plus, itu tidak jauh lebih murah. Jadi Fang Qi benar-benar tidak tahu bagaimana menjual tiket film seperti ini. Sistem selalu memberikan yang terbaik dari yang terbaik dan tidak pernah menipu orang. Benarkah? Bibir Fang Qi berkedut karena kecurigaan. Segera, Song Qingfeng dan yang lainnya melihat ikon, mirip dengan ikon Resident Evil, muncul di layar komputer. Itu disebut Teater Super. Teater Super. Mereka mengkliknya dan segera melihat poster raksasa di layar. Karakter utama, Alice, mengenakan gaun merah dan sepatu bot hitam. Dia tampak keren, dan tema di sekitarnya berwarna merah darah, membawa horor ke dalam pikiran para pemain. Tapi masalahnya adalah, meskipun wanita di poster itu cantik, tidak ada yang tahu siapa dia. Harga film ini ditulis di bawah ini, 3 kristal. Itu sedikit lebih murah daripada game.
Bingung, Song Qingfeng bertanya, "Tuan, apakah ini novel lain? Mengapa karakter utama berubah?" Petik 2. Funky menjelaskan, kamu dapat menganggap Resident Evil 1 sebagai sebuah novel, tetapi ia memiliki lebih dari satu karakter utama. Film itu bisa ditonton melalui realitas virtual. Petik 2. Lebih dari satu karakter utama. Orang-orang itu sedikit kecewa. Kita hanya bisa menonton dan tidak bisa bermain. Funky menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak bisa bermain. Song Qingfeng memandang Funky dengan sedih. Plus, apa yang ada untuk melihat apakah karakter utama berubah? Aku akan terus bermain Resident Evil 1. Aku harap aku bisa lulus segera, kata Song Qingfeng, sedikit kecewa. Dia ingin tahu apa yang terjadi setelahnya, tetapi apa gunanya menonton jika karakter utama berubah? Merasa tertekan, Funky bertanya pada sistemnya, hanya ada satu poster. Tidak bisakah kamu membuat trailer atau semacamnya? Petik 2. Hal-hal baik yang sebenarnya tidak memerlukan hal-hal seperti itu. Funky mencoba yang terbaik untuk meyakinkan sistem. Pernahkah kamu mendengar pepatah, anggur yang baik takut disembunyikan di gang? Pepatah aslinya adalah, anggur yang baik tidak takut disembunyikan di gang. Funky terdiam. Mengapa sistemnya begitu pintar dan megah saat ini? Jika kamu tidak ingin menontonnya, aku akan melakukannya. Funky tidak punya pilihan selain mengangkat bahu tanpa daya. Aku ingin menonton juga, kata Su Zixin saat dia mengeluarkan 3 kristal. Mengapa kamu ingin menonton? Karakter utama berubah. Saat penggemar game setia dari Resident Evil 1, Song Qingfeng dan yang lainnya memandangnya dengan jijik. Black-Tech Internet Cafe System, Chapter 26 Bahasa Indonesia. Zixin, apakah kamu benar-benar akan menontonnya? Shen Qingqing juga tidak optimis terhadap film itu. Sebagai penggemar novel yang loyal, dia tahu bahwa mengganti karakter utama dari sebuah cerita adalah hal yang sangat tabu. Su Zixin tidak bisa menahan tawa. Ini sempurna bagi aku suka hal-hal baru. Kamu tidak pernah tahu, mungkin itu bagus. Petik 2. Mari kita mulai permainan pertama. Song Qingfeng memutuskan untuk mengabaikannya dan melirik Lin Zhao dan Su Luo. Mungkin kita akan melewati permainan dalam beberapa hari ke depan. Su Zixin, di sisi lain, menyadari bahwa Resident Evil 1 movie version dengan cepat dibuka di Super Theater setelah dia membayar. Dia dengan cepat mengklik film itu. Kemudian, dia melihat ikon merah putih muncul di depannya. Ikon ini sering terlihat di mansion Resident Evil 1, itu adalah logo Umbrella Corporation. Namun, semua yang ditampilkan di layar komputer Su Zixin adalah poster dan tidak ada yang lain. Funky membeku sesaat, ini dienkripsi. Dia awalnya ingin mengetahui perbedaan antara versi sistem film dan versi yang dia lihat sebelumnya dalam kehidupan sebelumnya, tetapi sepertinya dia harus menontonnya di komputer sendiri. Berita baiknya adalah, meskipun sistemnya pelit, sebagai pemilik kafe internet, semuanya gratis baginya. Karena itu, ia menyalakan salah satu komputer yang kosong. Pada awal abad ke-21, Umbrella Corporation telah menjadi perusahaan nirlaba terbesar di Amerika Serikat. Film dimulai. Su Zixin menyadari bahwa dia tidak hanya dapat melihat semua informasi latar belakang ini. Pengetahuan ini mengalir ke otaknya dan memungkinkannya untuk memahami setiap kata yang diucapkan. 9 dari 10 keluarga menggunakan produknya. Pengaruh politik dan keuangannya terasa di mana-mana. Di depan umum, itu adalah pemasok teknologi komputer dan produk perawatan kesehatan terkemuka di dunia. Petik 2. Tidak diketahui oleh banyak karyawannya sendiri, keuntungannya sangat besar dihasilkan oleh teknologi militer, eksperimen genetika, dan persenjataan biokimia. Petik 2, petik 2. Aku mengerti sekarang. Setelah menonton informasi latar belakang ini, Su Zixin bahkan memahami apa persenjataan biokimia dan eksperimen genetika. Seolah-olah dia mempelajari pengetahuan ini melalui membaca buku, tapi itu jelas tercermin dalam benaknya. Segera, dia menyadari bahwa dia berada di pusat penelitian. Seorang peneliti yang mengenakan setelan eksposur berada di meja kontrol, mengeluarkan tabung tes biru muda dan hijau, satu persatu. Meskipun orang ini mengenakan seragam peneliti, dia tidak terlihat seperti itu. Sebaliknya, dia terlihat seperti pencuri. Setelah mengambil semua tabung reaksi, pria itu membuang tabung reaksi biru, yang hancur berkeping-keping setelah menghubungi platform logam. Jika Funky sedang menonton, dia akan segera mengenali bahwa itu adalah tabung reaksi yang mengandung virus T. Cairan biru muda perlahan menguap dan mengalir ke masing-masing lab melalui ventilasi. Dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, semua terowongan ditutup, menjebak semua orang yang mungkin terinfeksi di dalam lab bawah tanah dalam upaya untuk menghentikan penyebaran virus. Ketika tim pencarian dan penyelamatan yang dikirim oleh Umbrella Corporation tiba, Resident Evil dimulai.
Su Zixin merasa seperti telah melakukan perjalanan ke ruang lain, dan semuanya terjadi tepat di depannya. Perasaan itu sungguh nyata, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak bisa menyentuh siapapun atau apapun. Dia merasa seperti berada di dalam dunia baru. Dia bisa dengan jelas melihat semua yang terjadi di antara karakter utama. Dia harus mengakui bahwa versi film Resident Evil membuatnya lebih gugup. Su Zixin berdiri di depan para peneliti. Mereka tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa melihat mereka semua. Dia melihat mereka perlahan berubah menjadi zombie. Dia melihat seluruh proses. Dia merasakan keputusasaan, melihat mereka berubah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pikiran manusia di sini semua berubah menjadi zombie membawa merinding ke kulitnya. Cukup menakutkan untuk melihat zombie di dalam game. Tetapi semua orang di sini akan segera berubah menjadi zombie. Ini adalah gerombolan zombie. Beberapa zombie cukup sulit untuk dikalahkan. Apa yang akan mereka lakukan terhadap gerombolan zombie? Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Syukurlah aku tidak harus mengalami ini untuk diriku sendiri. Ini bukan tempat yang seharusnya menjadi manusia. Itu adalah neraka. Meskipun dia tahu bahwa zombie tidak bisa menyakitinya, itu masih mengerikan melihat mereka. Ketika dia melihat karakter utama menerobos neraka laboratorium, dia tidak bisa tidak khawatir tentang mereka. Ketika dia melihat bahwa anggota tim Afrika Amerika terpotong-potong di lorong laser, dia menjerit ketakutan. Senjata macam apa ini? Segala sesuatu dalam film itu ajaib. Beberapa garis cahaya dapat memecah belah manusia. Senjata-senjata ini bukan senjata, artefak spiritual macam apa itu? Kemudian, Ratu Merah, yang mengendalikan segalanya, dimatikan oleh kotak hitam kecil. Pemahamannya tentang seluruh dunia ini berubah. Pada saat yang sama, Funky sedang menonton film juga. Dia memperhatikan bahwa walaupun filmnya terlihat seperti versi aslinya, sebenarnya sangat berbeda. Misalnya, pertarungan terlihat terlalu realistis dan terlalu menakutkan. Meskipun Funky mempelajari sebagian besar keterampilan tempur Chris, dia masih bisa belajar banyak dari menonton film. Ya, dia bisa mempelajarinya. Funky memperhatikan bahwa pengalaman tempur dan keterampilan mengalir ke dalam benaknya seperti aliran pengetahuan yang tak terlihat. Keterampilan menembak mereka, gerakan mereka, dan langkah mereka juga teliti dan akurat. Sangat teliti sehingga Funky berpikir ini bukan film. Sebaliknya, itu adalah pertempuran nyata yang terjadi di suatu tempat di bumi. Sistem tidak pernah mengecewakan. Funky tidak bisa membantu tetapi berseru. Pada saat ini, Su Zixin melihat zombie yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan. Ketika banjir zombie muncul dan memotong-motong rekan tim yang terampil, film mencapai klimaksnya. Segera, para penjilat dibebaskan juga. Monster-monster ini tidak sekuat pemburu, tetapi kecepatan mereka jauh lebih cepat. Begitu cepat sehingga manusia bahkan tidak bisa bereaksi. Karena itu, mereka dapat dengan mudah menghindari peluru. Dengan cakar tajam yang menghancurkan baja dan lidah yang mengerikan, monster ini adalah mesin pembunuh. Manusia manapun akan mati saat disentuh. Ini sangat menakutkan. Aku tidak berpikir akan ada monster yang menakutkan seperti ini selain para pemburu. Mereka bisa menghindari peluru. Petik 2. Jantung Su Zixin ada di tenggorokannya selama ini. Ketika dia melihat karakter utama melarikan diri dengan anggota tim yang tersisa, Mark, dia menghela nafas lega. Namun, adegan terakhir muncul, seluruh kota menjadi tanah zombie. Semua orang berubah menjadi zombie. Segala sesuatu yang dia khawatirkan terjadi di depan matanya. Itu mengejutkan, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini, dan perasaan kesepian yang mengerikan itu memakannya seperti banjir. Apakah ini akhir dunia? Dia merasakan tekanan, dan napasnya menjadi cepat ketika dia merasa seperti hari kiamat akan datang. Pada akhirnya, karakter utama adalah satu-satunya manusia yang tersisa di kota. Pemandangan ini berulang-ulang dalam benaknya. Setelah waktu yang lama, Su Zixin tiba-tiba mendengar suara yang dikenalnya terdengar dari sampingnya. Zixin, bagaimana? Itu baik. King King. Dia berbalik dan meraih tangan Sen King King secara emosional. Versi film Resident Evil 1 sangat mengejutkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa plotnya akan seperti ini. Petik 2. Apakah ini benar-benar baik? Sen King King bingung. Bukankah karakter utamanya berubah? Bagaimana itu bisa tetap baik? Petik 2. Ini bagus. Su Zixin berkata, apakah kamu tahu apa yang kami khawatirkan benar-benar terjadi? Itu mengejutkan. Seluruh kota terinfeksi. Semua orang berubah menjadi zombie. Aku benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi pada karakter utama di film berikutnya. Petik 2. Adegan terakhir film membuat Su Zixin agak emosional. Kafe internet Funky tidak berisik yang dia kunjungi di bumi, dan semua orang diam-diam memainkan permainan mereka.
Karena itu, apa yang dikatakan Su Zixin menarik perhatian orang. Kamu menyaksikan apa yang terjadi pada karakter utama dengan matamu sendiri. T-virus bocor, semua orang terinfeksi oleh virus zombie. Gerombolan zombie, akhir zaman. Meskipun mereka hanya mendengar potongan dari apa yang dia katakan, mereka semua masih tercengang. Banyaknya zombie di dalam game membuat mereka pusing, tapi ada gerombolan zombie di versi filmnya. Berapa banyak menakutkan itu harus. Song Qingfeng dan yang lainnya, yang tidak peduli dengan versi film dan tidak senang dengan perubahan karakter utama, menjadi penasaran dengan ini. Apa yang kau bicarakan? Gerombolan zombie. Setelah melihat apa yang terjadi pada 2 pagi terakhir, Liang Xi dan teman-temannya datang sedikit kemudian. Namun, dari keenam mereka, 2 tidak memiliki tempat untuk duduk karena mereka datang terlambat. Film Resident Evil 1 yang baru, Lin Sao menjelaskan. Dia ragu-ragu ketika dia bertanya kepada teman-temannya, haruskah kita menontonnya juga? Black Tech Internet Cafe System, Chapter 27 Bahasa Indonesia. Mungkin kita harus menontonnya. Lin Sao sudah bertemu dengan pemburu, tapi itu terlalu kuat untuk seorang pemuda seperti dia, yang baru saja mencapai tahap prajurit. Bahkan Liang Xi, seorang prajurit master tingkat atas, tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan para pemburu karena dia tidak bisa menggunakan ki prajuritnya dalam permainan. Lin Sao agak lelah oleh pertempuran intensitas tinggi, jadi dia menjawab, plus, kita hanya perlu menonton selama film. Kita bisa menganggapnya sebagai istirahat. Petik 2. Apakah kamu benar-benar akan menontonnya? Song Qingfeng juga sedikit penasaran, tetapi dia berpura-pura tidak goyah karena dia adalah penggemar game yang setia. Ini bukan cerita yang sama, apa bagusnya itu? Petik 2. Saya sedikit lelah karena memainkan permainan ini. Lin Sao dan yang lainnya membuat sedikit kemajuan dalam permainan. Karena itu, mereka ingin menonton film dan mencari tahu apa perbedaannya. Ini bukan cerita yang sama. Begitu Liang Xi dan yang lainnya mendengar ini, mereka menggelengkan kepala. Mereka menunggu kelanjutan permainan. Apa yang begitu baik tentang sesuatu yang bahkan bukan bagian dari plot game aslinya? Film ini berharga 3 kristal sendiri. Menyatukannya dengan kristal yang harus mereka bayar untuk menggunakan komputer, jumlah kristal yang dibutuhkan untuk film itu tinggi dan tidak sepadan dengan uang untuk Liang Xi dan teman-temannya. Meskipun apa yang dikatakan Su Zixin memicu minat banyak orang, orang-orang memiliki pendapat yang berbeda. Su Zixin mungkin menyukainya, tapi itu tidak berarti semua orang juga akan menyukainya. Selain itu, semua orang yang hadir adalah penggemar game Resident Evil 1. Begitu mereka mendengar bahwa karakter utama berubah, mereka kehilangan minat, dan kebanyakan orang memutuskan untuk mengamati terlebih dahulu. Karena itu, hanya Lin Sao, Su Luo, Shen Qingqing, dan beberapa lainnya yang menonton film. Peralatan di sini sangat canggih. Apakah mereka meneliti T-virus di sini? Ini sangat tidak manusiawi. Bagaimana mereka bisa mengunci semua orang di lab dan membiarkan mereka menjadi zombie? Petik 2. Mereka terkejut melihat manusia bertransformasi menjadi zombie. Jika Resident Evil 1 adalah game menakutkan dengan tema baru, maka Resident Evil 1 movie version adalah bencana yang tak terbayangkan dan mengerikan. Semua orang yang mereka lihat dalam permainan adalah pahlawan, dan ada akhir yang bahagia. Namun, apa yang mereka lihat di film itu adalah bencana raksasa. Semua yang mereka khawatirkan dan semua yang mereka duga tentang T-virus menjadi kenyataan. 1 detik yang lalu, orang-orang ini memiliki pikiran dan perasaan mereka sendiri. Namun, di detik berikutnya, mereka telah menjadi monster yang ceroboh dan rakus. Hingga taraf tertentu, kejutan yang dibawa film ini kepada pemirsanya bahkan lebih dari sekadar permainan. Namun, mereka memperhatikan bahwa meskipun manusia di dunia ini tidak mempraktikkan ki prajurit, keterampilan tempur mereka masih luar biasa. Selain mengetahui musuh-musuh mereka, karakter utama juga menyadari lingkungan di sekitarnya. Lebih sering daripada tidak, kemenangan ditentukan oleh detail kecil. Pertarungan fisik dan senjata membuat para penonton linglung, dan pelarian yang intens membuat mereka sangat terserap. Mereka tidak mau ketinggalan detail. Pada akhirnya, ketika semua orang berubah menjadi zombie, mereka masih pulih dari keterkejutan. Bagaimana? Song Qingfeng menghitung waktu dan tidak bisa tidak bertanya. Saya katakan bahwa itu tidak akan baik, bukan? Itu luar biasa. Yang mengejutkannya, wajah Lin Sao bersinar. Isi permainan hanyalah puncak gunung es, ada dunia yang lebih besar di film. Baru saja, saya mengalami semua yang dialami karakter utama. Petik 2. Dunia yang berada di ujung kepunahan. Virus biokimia mengancam dunia. Apakah itu bagus? Haruskah kita mencoba juga? Li Si dan Li Ping saling melirik. Apakah ini benar-benar baik? Song Qingfeng masih tidak yakin.
Bagi orang-orang muda yang kaya ini, 3 kristal tidak banyak tetapi itu bukan apa-apa. Menghabiskan uang sebanyak itu untuk membeli plot Resident Evil 1 sudah cukup untuk membuktikan betapa mereka menyukai seri ini, tetapi tidak semua orang punya uang sebanyak itu. Wang Tai dan pemain lain yang tidak memiliki banyak kristal masih dipagar tentang menonton film. Lagi pula, bermain game itu bagus untuk kultivasi mereka. Sebaliknya, film itu hanya untuk bersenang-senang. Meskipun mereka penasaran, mereka tidak bisa menghabiskan 3 kristal begitu saja. Merasa sedih, Wang Tai bertanya, "Ki, tidak bisakah kita menonton film melalui layar orang lain, sama seperti bagaimana kita bisa menonton orang lain bermain?" Funky menjawab tanpa daya, "Saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, sistem adalah orang yang melakukan segalanya." Tiba-tiba, jeritan datang dari sampingnya. "Zixin, apakah Anda baru saja membunuh seorang pemburu dengan belati?" Petik 2. Sen Qingqing terkejut. Tidak hanya Su Zixin membunuh seorang pemburu dengan belati, itu adalah pertama kalinya dia melihatnya. Meskipun prosesnya sulit, tetap saja mengejutkan. Apa? Seseorang membunuh seorang pemburu dengan belati. Selain pemiliknya, siapa lagi yang bisa membunuh seorang pemburu dengan belati tanpa menggunakan ki pendekar mereka? Petik 2. Setelah mendengar petikan ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke layar Su Zixin. Meskipun Jill di layar tidak dalam kondisi yang baik, pemburu itu mati di depannya. Mereka bisa melihat bahwa selain dari pemotongan pisau, tidak ada cedera lain pada pemburu. Apakah itu benar-benar Su Zixin? Sebagai pemain veteran, banyak orang mengenalinya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Song Qingfeng tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dan tidak mau. Dia sudah berlatih begitu lama tetapi masih tidak bisa membunuh pemburu dengan belati. Tidak peduli berapa banyak prajurit Ki Su Zixin miliki, dia masih tidak bisa menggunakannya dalam game. Dia dulunya adalah pemain dengan kemajuan tercepat, tepat setelah Funky. Namun, dia terjebak dengan para pemburu dan menghabiskan banyak waktu, memungkinkan orang lain untuk mengejarnya. Namun, dia tidak khawatir karena semua orang harus melewati pemburu hanya dengan belati. Atau yang lain, mereka akan kehabisan peluru yang kuat ketika melawan tiran dan tidak akan bisa mengalahkan permainan. Tapi sekarang, seseorang membunuh seorang pemburu dengan belati, melampaui dia. Dia tidak bisa menerima ini, apapun yang terjadi. Sen Qingqing berseru, "Bagaimana kamu melakukan itu?" "Saya pikir, bingung." Su Zixin ingat bagaimana dia membunuh pemburu ini. "Aku pikir setelah aku menonton seluruh film, keterampilan bertarung karakter utama sepertinya telah terpatri di kepalaku. Aku merasa seperti aku bisa mengendalikan karakterku lebih fleksibel dan rajin." Setelah mendengar ini, mereka semua berpikir tentang bagaimana keterampilan mereka meningkat setelah memainkan Resident Evil 1 Virtual Reality Remake. Apakah filmnya memiliki efek yang sama? Ini curang. Mendengar ini, Song Qingfeng berteriak dengan benar, "Tuan, Anda memaksaku untuk menonton film." Funky mengangkat bahu. "Aku tidak, setiap transaksi di toko saya bersifat sukarela." Petik 2. Wajah Song Qingfeng menjadi gelap. Lin Sao dan Su Luo tertawa keras. "Song Tuan Muda, menyerahlah. Filmnya sangat bagus." Petik 2. Yang Master Song, Lisi tersenyum. "Mari kita menonton film bersama. Jika kamu tidak bahagia setelahnya, kita bisa mengajari orang-orang ini pelajaran." Petik 2. "Baik-baik." Akhirnya, Song Qingfeng menyerah pada tekanan teman sebaya dan mengeluarkan 3 kristal. "Saya ingin mengatakan bahwa saya menonton untuk meningkatkan keterampilan saya, dan saya sama sekali tidak tertarik pada isi dari film." Setengah jam kemudian, "Ya Tuhan, ada begitu banyak zombie. Lihatlah keterampilan menembaknya. Karakter utama sangat keren." Petik 2. "Apa-apaan ini? Itu bahkan lebih kuat dari para pemburu." Petik 2. "Lihat bagaimana dia menghindari peluru. Sangat keren." Petik 2. Petik 2, petik 2. Setelah film, Lin Sao dan Su Luo segera bertanya kepadanya, "Tuan Muda Song, bagaimana menurutmu?" Wajah Song Qingfeng menggelap saat dia menjawab, sedikit malu, "Itu tidak terlalu buruk." "Benarkah? Ini sedikit menarik." Lin Sao dan Su Luo tertawa. "Dasar, aku akan membunuh pemburu sekarang." Song Qingfeng tampak semakin muram. Segera, di layar, Song Qingfeng memegang belati di tangannya. Meskipun ada darah di sekujur tubuhnya, seorang pemburu jatuh mati di bawah kakinya. Dia sudah menunggu ini sejak lama. Meskipun dia tidak bisa membunuh pemburu secepat yang dilakukan Funky, salah satu monster kuat ini terbunuh olehnya. Dia harus mengakui bahwa itu adalah peningkatan besar. Dia melakukan lebih baik daripada Su Zixin. "Aku berhasil." Song Qingfeng menghela nafas lega. Menonton pertarungan karakter utama sangat membantu.
Song Qingfeng terdiam. Aku merasa seperti aku jauh lebih kuat ketika datang untuk bertarung. Benarkah? Setelah melihat bahwa pemain mulai membunuh pemburu dengan belati satu demi satu, Liang Xi tidak bisa duduk diam lagi. Pak, saya ingin menonton Resident Evil 1, versi film juga. Liang Xi merasa ingin menangis, jika dia terus menghabiskan kristal seperti ini, dia akan kehabisan tabungannya. Aku juga. Wang Tai akhirnya tidak tahan lagi dan mengepalkan giginya. Aku duluan. Para penggemar game yang setia akhirnya mulai menyerah. Petik 2, petik 2. Ya Tuhan, kualitas film ini sama baiknya dengan gamenya. Ada juga banyak informasi latar belakang. Saya akhirnya tahu apa itu krisis biokimia. Petik 2. Lihatlah pemandangan ini. Apakah ini hanya sebuah novel? Bagaimana penulis memikirkan hal ini? Petik 2. Meskipun karakter utama berubah, itu masih luar biasa. Aku hampir tertidur membaca novel paling populer, Celestial Warrior, tapi ini aku semakin bersemangat, semakin aku menonton. Laboratorium ini jauh lebih berbahaya daripada mansion. Petik 2. Tunggu, aku jatuh cinta pada gadis asing yang keren ini. Gerakannya sangat cepat dan renyah. Petik 2. Saat ini, ada beberapa orang di kafe internet Funky. Dia merasa lega bahwa dia menambahkan aturan baru tentang mengantri. Selain itu, semua orang menyadari aturan 6 jam dan waktu penutupan tengah malam. Funky senang bahwa mereka semua mematuhi aturan. Karena itu, meskipun warnet sibuk, para pemain yang menunggu berdiskusi di antara mereka sendiri dan tidak menimbulkan kekacauan. Selama ini, warnet menjadi yang paling ramai. Namun, pemain yang datang sesudahnya merasa tertekan saat melihat berapa banyak orang yang menunggu untuk bermain. Saat itulah Siki dan teman-temannya datang. Setelah melihat kafe internet dalam kapasitas penuh, ekspresinya membeku. Masih penuh. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 28 Bahasa Indonesia. Namun, para pemain yang menunggu berbeda dari biasanya. Hari ini, mereka masing-masing berdiri di belakang komputer, menunggu untuk bermain seolah-olah semuanya sudah direncanakan. Apa yang sedang terjadi? Dia melirik papan tulis kecil dan melihat yang berikut. Baru-baru ini, kafe internet sudah populer. Ketika tidak ada kursi, harap antri. Petik 2. Merasa sedih, dia menunjuk ke papan tulis dan bertanya, "Tuan, kita harus mengantre sekarang." Funky tertawa. "Maaf, ada terlalu banyak orang." Sepertinya dia tidak punya pilihan. Siki tampak tertekan. Dia tidak bisa melakukan apapun selain mengantri. "Tuan, kamu sudah kehabisan tempat duduk." Pria berkumis itu membeku begitu dia masuk. Tidak hanya semua kursi penuh, tidak ada banyak tempat untuk menonton. Dia tersenyum pahit dan menyarankan, "Pak, aku pikir kamu perlu memperluas toko kamu." Funky mengangguk setuju. "Aku pikir juga begitu. Tidak ada tempat bagi aku untuk bermain sekarang juga." Petik 2. "Pak, kapan kamu bisa menambahkan beberapa komputer lagi?" Pelanggan yang sering datang seperti Liang Xi juga mulai khawatir. Berita baiknya adalah, meskipun ada banyak orang di toko, mereka semua mematuhi aturan. Oleh karena itu, suasana di kafe internet tidak buruk memungkinkan Funky menjalankan tempat itu dengan tenang. Mungkin dalam beberapa hari ke depan. Itu bagus. Liang Xi memandang sekeliling pada orang-orang yang berdiri di belakangnya dan merasakan sakit kepala juga. Dengan cepat, Siki memperhatikan bahwa orang-orang di sini berbicara tentang hal-hal baru dan mendengar kosakata baru seperti versi film dan Alice. Karena itu, ia langsung bertanya, "Pak, ada permainan baru?" Funky menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia menunjuk baris kedua di papan tulisnya. 1 jam menghabiskan 2 kristal, mengaktifkan Resident Evil 1 berharga 5 kristal, membeli Resident Evil 1, versi film harganya 3 kristal. Setiap orang hanya bisa bermain selama 6 jam per hari. Apakah itu cukup jelas? Versi film, bingung, Siki memandang Funky, tampaknya tertarik. Apa itu? Permainan terjadi di pinggiran kota Rakun, kan? Funky menjelaskan, film ini berbicara tentang apa yang terjadi di dalam kota Rakun, tetapi kamu hanya bisa menonton dan tidak bermain. Aku hanya bisa menonton apa yang dialami karakter utama. Siki bertanya, apa kesenangannya? Bukankah lebih menyenangkan jika aku bisa bermain sendiri? Petik 2. Siki kehilangan minat pada versi film, jadi dia berhenti bertanya. Saat itu, pemuda berwajah persegi yang berdiri di sampingnya berseru, "Song Qingfeng baru saja membunuh seekor ular raksasa." Ya Tuhan, itu sangat besar. Petik 2. Song Qingfeng biasanya dihalangi oleh para pemburu yang sulit dikalahkan. Namun, ketika keterampilan tempurnya meningkat, dia mengambil langkahnya dan mulai membunuh semua pemburu yang tidak bisa dia bunuh sebelumnya. Aku pikir aku akan bisa lulus level segera. Song Qingfeng merasa sedikit bersemangat saat dia bergumam pada dirinya sendiri.
Karakter Song Qingfeng dihadapkan dengan ular raksasa, mulutnya lebih lebar dari bahu pria dewasa, dan mampu menelan seluruh manusia dengan satu gigitan. Song Qingfeng dengan tenang menghindari serangan ular dengan sangat gesit. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keahliannya, kan? Seru seorang prajurit muda. Prajurit ini tampak tidak dikenal, hari ini sepertinya adalah hari pertamanya di sini. Jangan BS, pemiliknya membunuh tiran tanpa terluka, tetapi Song Qingfeng sudah terkena ular itu. Dia jelas tidak sebaik pemiliknya, kata Blacky. Dia melihat cara Fangqi membunuh tiran tempo hari. Apakah pemiliknya baik? Prajurit itu tidak yakin karena dia terkejut dengan keterampilan Song Qingfeng. Song Qingfeng mampu menghindari ular dengan sempurna setelah mempelajari pelajarannya. Aku pikir ketika Song Qingfeng bertarung dengan tiran, dia juga tidak akan terluka. Kata seorang pemula yang mulai bermain Resident Evil 1 baru kemarin. Mereka jelas teman sekelas. Qingfeng dianggap jenius di Akademi Lingyun. Dia salah satu dari 5 siswa teratas. Game seperti ini tidak akan dengan mudah mengalahkannya. Petik 2. Persis kamu tidak melihat bagaimana Song Qingfeng membunuh pemburu dengan belati barusan. Semakin dia melakukannya, semakin mudah tampaknya. Petik 2. Hei, lihat gadis itu, siswa lain dari Akademi Lingyun berkata, aku pikir dia senior dari rumah Suan. Dia juga akan menemui ular itu, kan? Petik 2. Siki merasa ingin menangis ketika gelombang kecemburuan menyusulnya. Ini baru sehari, mengapa semua orang sudah membunuh pemburu dengan belati? Petik 2. Dia, di sisi lain, baru saja membunuh bos pertama. Tunggu, pemilik juga memainkan ini. Pria berkumis itu mendengar ini dari yang lain dan sedikit terkejut. Apakah aneh aku bermain? Fangqi merasa itu lucu. Tapi ada terlalu banyak orang di toko. Aku hanya bisa bermain di pagi atau sore hari ketika jumlah orang semakin sedikit. Petik 2. Selain dari pagi dan malam, tokonya berkapasitas penuh. Tentu saja, dia tidak memberitahu yang lain bahwa dia sering bermain setelah toko tutup. Tidak mau menyerah, pria berkumis itu bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk menjual komputer kamu? Fangqi tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin meninggalkan kota Jiuhua lagi. Pria berkumis itu tersenyum pahit. Apakah ada Resident Evil 2? Fangqi menjawab, tentu saja ada. Kapan kamu akan mendapatkannya? Setelah mendengar tanggapan Fangqi, Liangxi, Siki, dan yang lainnya semuanya mengelilinginya. Fangqi menunjuk ke langit-langit. Tanyakan dia. Tanyakan surga. Liangxi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Awalnya, sekelompok orang berdiri di belakang dan menyaksikan Song Qingfeng bermain. Sekarang orang-orang yang bermain mencapai batas waktu mereka, semua orang menemukan tempat duduk mereka dan berhenti mengawasinya. Song Qingfeng dan batas waktu yang lain hampir naik, kan? Siki datang ke sini saat ini karena dia sedang menunggu Song Qingfeng dan yang lainnya selesai. Dia menunjuk Song Qingfeng dan bertanya pada Fangqi, Tuan, berapa banyak waktu yang tersisa? Fangqi menatap waktu itu. 1 menit. Mengapa kamu harus bertanya? Setelah mendengar bahwa waktunya akan segera tiba, Lin Sao hampir menjadi gila. Kamu tidak ingin waktu kamu bangun. Siki tidak bisa menahan tawa, apakah kamu ingin aku mengambil kembali pertanyaan aku? Persetan denganmu. Wajah Lin Sao menjadi gelap saat dia turun dari kursinya. Siki dan yang lainnya tertawa dan dengan cepat masuk ke kursi, takut bahwa orang lain akan mengambil tempat mereka. Kemudian, mereka berbalik dan tersenyum pada Song Qingfeng dan yang lainnya. Sampai jumpa. Pergi. Siki datang dengan setidaknya selusin lainnya. Tentu saja, setengah dari mereka hanya ingin tahu tentang apa yang toko ini lakukan dan tidak memiliki keinginan untuk bermain. Oleh karena itu, mereka mengepung Siki dan teman-temannya yang lain. Begitu Siki masuk ke komputer, ia dengan cepat membuka permainan dan mulai memberi kuliah kepada para pemuda di belakangnya. Lihat ini adalah pistol. Ini sekuat teknik seni bela diri tingkat prajurit dan dapat menembak melalui kepala seseorang. Yang paling penting, ini sangat cepat. Aku sudah memiliki Magnum Revolver. Bagaimana kamu bisa memamerkan pistol Samurai Edge kamu di depan orang-orang ini? Lin Sao, yang belum pergi, segera bergumam setelah mendengar apa yang dikatakan Siki. Siki hampir memuntahkan darah. Dia menjawab dengan dingin, aku pikir waktu kamu sudah habis, bukankah seharusnya kamu pergi sekarang? Petik 2. Sulwo tertawa, waktu kita mungkin habis tapi kita diizinkan menonton, kan? Pemilik tidak mengatakan kami tidak bisa. Petik 2. Siki menjawab dengan marah, baik-baik, bagus untukmu. Aku bertaruh kamu seperti ini saat pertama kali bermain juga. Petik 2. Ada begitu banyak orang di sini. Lanyan dan Nalan Mingsue terkejut dengan apa yang mereka lihat saat berjalan ke toko kecil ini. Yang paling penting, tidak ada yang datang untuk menyambut mereka ketika mereka masuk.
Pelanggan berkerumun dalam lingkaran melakukan yang tahu apa, dan pemilik itu mengobrol dengan mereka. Cukup aneh, tempat ini tampaknya tidak berantakan sama sekali. Itu hanya populer. Tatapan tenang Nalan Mingsue mendarat di papan tulis dekat pintu. Tempat ini menarik. Tidakkah menurutmu itu aneh? Lan Yan tidak mengerti apa yang terjadi. Dia mengikuti pandangan Nalan Mingsue dan melihat tulisan di papan tulis juga. Harganya begitu banyak kristal untuk sekadar mencoba permainan, sungguh menakjubkan. Bagaimana pemiliknya memiliki keberanian untuk menulis jika kamu ingin bermain, mainkan. Jika tidak, tinggalkan. Yang lebih keterlaluan adalah ada begitu banyak pelanggan yang berebut untuk bermain. Lihat, apakah para siswa dari Akademi Lingyun? Mata Lan Yan membelalak tak percaya. Apakah kamu pikir mereka berbicara tentang tempat ini sepanjang waktu ini? Mengapa toko ini sangat populer? Selain menggunakan sihir iblis untuk memikat orang, dia tidak bisa memikirkan alasan lain. Namun, segala sesuatu dan semua orang di toko ini tertata dengan sangat baik, sepertinya tidak mampu menciptakan sesuatu yang jahat. Dia mencibir, toko kecil ini sangat hambar. Funky memperhatikan orang-orang yang masuk. Seorang wanita tinggi kurus berjalan di depan. Dia sangat cantik tetapi mengeluarkan dingin yang membuatnya sulit bagi orang lain untuk mendekatinya. Begitu dia melihatnya, Funky memiliki perasaan bahwa dia memiliki status tinggi. Namun, dia memberikan perasaan yang berbeda dari Song Qingfeng dan pria muda kaya lainnya. Mungkin itu mirip dengan perbedaan antara bulan dan bintang-bintang. Ketika dia berjalan masuk, dia tidak menatap matanya di satu tempat. Sebaliknya, dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya, Song Qingfeng dan yang lainnya yang menghisap Funky, Siki yang dengan sungguh-sungguh memainkan permainan, dan Funky yang berbaring di kursi raksasanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Gadis ini tidak sederhana. Para pria berkumis menasihati Funky pelan. Dia mungkin tidak berada di sini dengan niat baik. Funky, di sisi lain, mengangkat bahu dan tertawa. Di toko aku, selain aku, hanya ada pelanggan. Apakah kamu di sini untuk bermain game atau menonton film? Funky berkata dengan tenang. Maaf, kita kehabisan kursi sekarang. Jika kamu ingin mencoba, kamu harus menunggu. Petik 2. Ekspresi Lan Yan menjadi gelap. Dia belum pernah melihat pemilik seperti Funky. Selain itu, bagaimana mungkin sebuah game harganya sangat mahal? Apakah dia hanya meminta mereka untuk menunggu? Apakah dia hanya meminta mereka, orang-orang dari keluarga Nalan, untuk menunggu? Black Tech Internet Cafe System, Chapter 29 Bahasa Indonesia. Toko ini untuk bermain game. Ekspresi Lan Yan dipenuhi dengan penghinaan. Jika toko ini menjual barang-barang berharga, maka pengasingan itu cocok untuknya. Tidak masalah jika toko ini adalah pintu masuk ke semacam pasar gelap. Dengan begitu, dia akan mengerti mengapa tempat ini juga sangat populer. Tetapi pemilik mengatakan bahwa tempat ini untuk permainan. Jadi, orang-orang bermain game di toko ini. Lan Yan tidak mengerti. Si Xiao Yun duduk di samping Su Vixin dan menyaksikannya membunuh banyak pemburu dengan belati. Akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Kakak senior, mengapa semua orang jauh lebih kuat hari ini daripada sebelumnya?" "Karena film baru," jawab Su Vixin dengan santai. "Ada banyak teknik pertempuran di film. Kami terjebak di pemburu, tapi setelah menonton film, kami semua belajar cara membunuh pemburu dengan belati kami." Petik 2. Itu luar biasa, bukankah itu seperti Warrior Inheritance yang legendaris? Seru si Xiao Yun. Sedikit mirip tetapi versi filmnya benar-benar bagus. Ada juga gerombolan zombie dan tipe baru dari tipe monster yang disebut Licker. Su Zixin memainkan permainannya saat dia memperkenalkan film itu kepada si Xiao Yun. Sangat jarang bagi seorang gadis untuk datang ke kafe internet, jadi dia secara alami ingin berbicara dengan gadis yang lucu dan pintar ini. "Apakah kamu mau mencoba? Apakah versi filmnya benar-benar bagus?" Siki, yang sepenuhnya tenggelam dalam permainannya, tiba-tiba bertanya. Tidak heran Song Qingfeng dan yang lainnya menjadi jauh lebih baik hari ini. Mungkinkah karena filmnya? "Pak, bagaimana aku menonton film?" Mereka segera bertanya pada Funky. Lin Sao dan teman-temannya, yang menertawakan Siki sekarang, tiba-tiba merasa terdiam. Mereka tahu. Semua orang yang datang lebih awal tahu tentang itu. Berapa lama lagi menurutmu kamu bisa merahasiakannya? Song Qingfeng memutar matanya ke arah Lin Sao dan Su Luo. Kerumunan sesekali berdiskusi di antara mereka sendiri, itu tidak keras tetapi orang lain bisa mendengarnya dengan jelas. Warrior Inheritance. Lan Yan terkejut, bagaimana mungkin toko kecil ini terlibat dengan Warrior Inheritance? Warisan prajurit apa? Dia kembali sadar. Kemudian, ekspresinya menjadi gelap ketika dia berkata kepada Nalan Mingsue, "Toko ini pasti membuat orang bingung dan menyihir."
Itu hanya sebuah toko kecil, bagaimana bisa terlibat dengan Warrior Inheritance? Dia pikir. Jika kamu tidak tahu bagaimana berbicara, jangan bicara. Funky berjalan tepat pada waktunya untuk mendengar percakapan mereka. Wajahnya bergerak-gerak ketika dia menunjuk ke papan tulis. Aturannya jelas tertulis di sini. Jika kamu ingin bermain, mainkan. Jika tidak, kamu bisa pergi. Petik 2. Pertama, kamu membuat orang lain penasaran. Kemudian, kamu berpura-pura maha kuasa dan meminta pelanggan untuk pergi, kata Lanyan ketika dia memandang Funky dari atas ke bawah. Kamu masih muda, tapi kamu benar-benar manipulatif. Petik 2. Funky terdiam. Autistik. Apa yang kamu katakan? Meskipun Lanyan tidak tahu apa artinya autis, dia tahu Funky tidak memujinya. Karena itu, tangannya segera bergerak ke gagang pedangnya di pinggangnya. Funky tidak peduli sama sekali dan menunjuk ke papan tulis lagi, pura-pura tidak melihat apa yang baru saja dia lakukan. Konsekuensi dari menyebabkan masalah di sini tertulis di papan ini. Pikirkan tentang hal itu sebelum kamu mengeluarkan pedangmu. Lanyan melirik papan tulis lagi dan tersenyum dengan jijik, diminta untuk tidak pernah kembali. Apakah ini protes yang lemah? Petik 2. Ketidaktahuan, pasti adalah kebahagiaan. Funky bingung kata-kata. Dia melambaikan tangannya di udara dan berkata, lakukan apapun yang kamu mau. Seseorang menyebabkan masalah. Wajah Liang Xi menjadi gelap saat dia berdiri. Siapa yang punya nyali untuk menyebabkan masalah di sini? Song Qingfeng memandang ke atas. Apakah kamu muak hidup? Wusan melirik juga. Awalnya toko itu kecil, jadi para pelanggan dengan cepat mendengar apa yang terjadi di pintu dan semuanya memandang dengan tidak ramah. Toko ini tampaknya sibuk, tetapi mereka semua adalah aktormu. Lanyan, menyadari apa yang sedang terjadi. Apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Kembalilah ke apa yang kamu lakukan. Funky segera memelototi orang-orang yang bermain dan berkata, tidak ada yang dapat menyebabkan masalah di toko ini, termasuk kalian. Liang Xi membeku sejenak sebelum berkata dengan sedih, Pak, kami mencoba membantu kamu di sini. Wusan mengeluh, aturan macam apa ini? Jangan terburu-buru. Wajah Song Qingfeng membeku setelah melihat Nalan Mingsui. Bahkan dia harus berhati-hati dengan gadis berbaju putih. Pemiliknya berusaha membantu kalian semua, lihat saja lambang di pedangnya. Petik 2. Seekor burung rok di atas dan seekor piton di bawah. Dia dari keluarga Nalan. Petik 2. Kerumunan segera tersentak, dan orang-orang yang marah segera kembali ke apa yang mereka lakukan. Setelah melihat kerumunan itu tenang, Lanyan menatap Funky dengan mencemooh. Orang-orangmu tidak berguna. Ekspresi Funky tenang, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Semua orang harus mematuhi aturan toko aku. Bagaimana denganmu? Lanyan tersenyum saat dia memandang Funky. Apakah kamu mematuhi aturan juga? Maaf, Funky tertawa. Jika itu tidak benar-benar diperlukan, aku juga tidak akan memaksa. Apakah kamu memandang rendah aku? Lanyan mengencangkan tangannya di sekitar gagang pedang. Dia siap untuk menghunus pedangnya kapan saja sekarang. Beraninya dia tertawa di saat seperti ini. Dia ingin memberi pelajaran kepada pemilik toko yang sombong ini. Begitu dia belajar bagaimana menghormati seseorang di atasnya, maka kita bisa bicara. Namun, tidak hanya Funky tidak mundur, senyum di wajahnya menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Lanyan, tiba-tiba, suara wanita cantik terdengar pelan dari belakang mereka. Kemudian, tangan seputih salju menekan pedang Lanyan, menghentikan yang terakhir dari mengambilnya. Semua prajurit Qilanian yang menembak ke arah Funky didorong ke udara dan berubah menjadi angin, hampir meniup ke meja Funky. Semua ketegangan menghilang ke udara tipis. Berdiri di belakang semua orang, prajurit berjubah biru keabu-abuan yang memiliki pedang di punggungnya menyipitkan matanya dan menggerakkan tangannya menjauh dari gagang pedangnya. Apakah kamu melihat apa yang terjadi? Pemiliknya tidak bergerak, dia bahkan tidak berkedip. Blackie berseru pelan. Pemiliknya adalah pejuang yang terampil, kami sudah lama mengetahui hal ini. Liang Xi menjawab, tidak sembarang orang dapat membunuh tiran dan pergi tanpa cedera. Petik 2. Wajahnya tetap tidak berubah di depan krisis. Wusan menimpali, dia memang ahli. Sejujurnya, aku belum pernah melihat pemiliknya menggunakan keterampilannya dalam kehidupan nyata. Blackie sedikit kecewa karena dia tidak bisa melihat perkelahian. Aku pikir kami akan melihatnya kali ini. Kenapa dia berhenti? Petik 2. Gadis ini terlihat dingin dan sombong, tapi dia lebih pintar daripada semua orang di sini. Song Qingfeng mencibir saat dia berbalik ke Blackie. Kami semua pemain Resident Evil, jadi aku akan memberimu saran. Jangan berpikir tentang menyebabkan masalah, gadis ini mungkin mengubahmu menjadi mayat. Petik 2.
Aku tidak akan. Blackie tertawa. Pemiliknya mungkin kuat, tapi dia tidak bisa setenang itu. Song Qingfeng menyipitkan matanya pada Funky. Dia adalah yang paling akrab dengan latar belakang Funky. Pemiliknya hanyalah seorang pemuda yang nyaris bukan pejuang. Tidak mungkin dia bisa berkembang begitu cepat. Pasti ada hal lain yang dia andalkan. Song Qingfeng berpikir, itu pasti pembudidaya di belakangnya. Lanyan tidak mengerti tindakan Nalan Mingsui. Dia bertanya, Nalan, mengapa kamu melakukan itu? Petik 2. Cahaya gelap tapi dalam bersinar dalam tatapan dingin Nalan Mingsui. Apa yang dikatakan Funky tampaknya telah menyentuh perasaan hatinya. Dia perlahan berjalan dan bertanya, jika dia mengeluarkan pedangnya, apakah dia hanya akan diminta untuk tidak pernah kembali? Meskipun kata adil tidak tepat, Funky tidak bisa menahan tawa, tapi memang begitu. Jika kamu tidak ingin bermain, silakan pergi. Toko aku tidak mengizinkan orang lain menyebabkan masalah. Petik 2. Oke, Nalan Mingsui mengangguk. Kalau begitu, kita akan menunggu. Apa? Lanyan pikir dia salah dengar dan menatap Nalan Mingsui dengan ekspresi kaget di wajahnya. Kami menunggu. Yang lain semua tercengang juga. Wanita ini berkata mereka akan menunggu. Dia bercanda, kan? Tapi mereka segera melihat Nalan Mingsui mengangguk sedikit. Bagaimana kita bisa? Lanyan merasa otaknya mengalami overdrive. Tempat seperti ini. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan melihat sekeliling. Setelah melihat kursi lengan raksasa yang disiapkan Funky untuk mereka, dia bertanya, Nalan, apakah kamu ingin duduk di sini? Sebelum tangannya menyentuh kursi, Funky menghentikannya dan berkata dengan santai, ini kursi aku. Petik 2 tanda seru tanda tanya petik 2. Dia menambahkan, maaf, tidak banyak kursi di toko aku. Kemudian, dia duduk di kursinya dengan nyaman dan kembali mengabaikan mereka. Kamu, wajah Lanyan berubah hijau. Apakah dia pemiliknya atau tidak? Apakah kita pelanggan atau bukan? Dia memelototi Funky dengan niat membunuh, tetapi yang terakhir terus mengabaikannya. Origins. Pada saat yang sama, seorang pria muda berjalan ke kafe internet Funky mengenakan kemeja putih dan jubah kuning. Di belakangnya ada dua pemuda yang mengenakan pakaian yang sama. Yang satu tinggi dan kurus, dan yang lainnya pendek dan gemuk. Sepertinya mereka semua berasal dari kekuatan yang sama. Aku mendengar banyak orang berbicara tentang toko bernama Origins ketika aku berada di Wind and Moon Pavilion. Ekspresi Xiao Yulf dipenuhi dengan penghinaan ketika dia berkata, aku mendengar bahwa toko ini cukup ajaib. Aku ingin melihat betapa ajaibnya itu. Petik 2. Dia mendorong membuka pintu dan cepat-cepat melihat apa yang tertulis di papan tulis. Toko kumuh seperti ini bahkan tidak menerima emas. Hanya kristal. Petik 2. Siapa pemiliknya? Dia segera berteriak. Wajah Funky bersinar karena terkejut ketika dia berbalik. Aku. Sepotong batu giok digantung di pinggang pemuda ini, bersama dengan pita sutra hijau. Rambutnya diikat dengan mahkota ungu dan emas kecil, jelas bahwa dia berstatus prestisius. Ketika mereka bertiga muncul, aura yang mengelilingi mereka segera mengungkapkan identitas mereka. Mereka adalah pembudidaya. Funky telah tinggal di sekitar toko terpencil ini selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah melihat beberapa kultivator lewat, mereka semua berada di gerbong mereka, dan dia belum pernah melihat wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya Funky melihat kultivator ini dari dekat. Tentu saja, Xiao Yulf lebih dari sekadar pembudidaya biasa. Dia adalah cucu dari Xiao Changlong, yang adalah penatua Tiangang dari Istana Taois Liu Yun, bagian dari aliansi Taois Wu Wei. Ketika Xiao Changlong masih muda, ia ikut serta dalam perang yang menyebabkan pendirian Dajin. Kemudian, ia dipromosikan ke posisi yang lebih tua dan bertindak sebagai kepala anggur festival di Dijing, ibu kota, selama 1 abad. Bahkan ketika dia pensiun dan kembali ke kota asalnya, dia masih memiliki rasa hormat dan otoritas yang besar di kota Dijing dan wilayah Jiangnan. Apakah mereka pembudidaya? Mereka adalah pembudidaya. Banyak orang di toko bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan petani, dan mereka terkejut. Bahkan Song Qingfeng dan ekspresi yang lain menjadi gelap. Kultivator normal jauh lebih mudah diajak bicara, tetapi Xiao Yulf berbeda. Dia sulit dihadapi. Xiao Yulf mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling dengan mencemooh. Dia tidak keberatan para bangsawan dari keluarga bergengsi, tapi mengapa para prajurit tingkat rendah di toko ini juga? Ketika tatapannya mendarat pada Funky, penghinaan menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Aku dengar tokomu menarik dan ajaib. Kamu benar, jawab Funky dengan tenang. Baginya, pria ini tidak lebih dari penduduk kota yang biasa. Dia menunjuk pria muda yang gemuk di belakangnya. Junior Bruder Liu, cari tahu apa yang begitu ajaib tentang toko kumuh ini.
Oke, pria gemuk itu tersenyum. Ayo, biarkan aku melihat apa yang begitu menarik dari toko ini. Jika aku bahagia, semuanya akan menjadi luar biasa. Jika aku tidak, tidak ada tempat terbuka saat ini. Jika kamu ingin mencoba, kamu harus berbaris di belakang. Funky memotongnya dengan tidak sabar. Berbaris, Fatih Liu ini, bersama dengan orang-orang lain di sekitarnya, terkejut dengan apa yang mereka dengar. Ini sekarang lebih dari sekadar bermain game. Fatih Liu tertawa. Apakah pemilik ini hanya meminta aku untuk berbaris? Apakah dia tidak tahu siapa kita? Apakah kamu ingin mati? Dia meraih kerah Funky dengan ganas dan berkata, katakan saja pada orang lain untuk pergi. Kenapa aku harus antre? Petik 2. Funky tidak menanggapi, membuat Liu lebih marah. Berani-beraninya pemilik toko kecil ini memintaku untuk berbaris dan mengabaikanku juga. Aku bisa mematahkan kakimu sebentar lagi. Apakah kamu pikir mereka akan menimbulkan masalah? Blackie dan yang lainnya terperangah oleh apa yang mereka lihat. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 30 Bahasa Indonesia. Funky menatap tangan gemuk di kerahnya. Ekspresinya menjadi gelap. Ini adalah orang pertama yang benar-benar menumpangkan tangan padanya. Jauhkan tanganmu dalam 3 detik, atau aku akan menganggap bahwa kamu yang menyebabkan masalah. Aku tidak berpikir orang-orang idiot ini ada. Song King Feng tertawa ketika dia memutar matanya pada Blackie, yang menelan ludahnya dengan keras dan membalas, dia idiot. Dia lebih menakutkan dari itu. Petik 2. Pria ini adalah seorang kultivator. Selain itu, dia bukan sembarang kultivator lainnya. Jika dia benar-benar idiot, dia akan menjadi raja idiot. Lagi pula, dia mampu menghancurkan toko kecil ini menjadi berkeping-keping dalam sekejap mata. Blackie tidak percaya bahwa Xiao Yulf akan berkompromi seperti yang lainnya. Tidak seperti yang lain, bahkan jika Xiao Yulf dan kedua rekannya melihat betapa ajaibnya permainan itu, mereka akan mencoba mengambil semuanya untuk diri mereka sendiri. Song King Feng, di sisi lain, tersenyum tanpa mengungkapkan pendapatnya. Kemudian, mereka mendengar Funky menghitung mundur. 3, 2, 1, waktu habis. Funky mencibir ketika dia melihat pria gendut di depannya, seolah-olah orang ini idiot. Waktu habis. Semua orang memandang mereka dengan bingung. Apa artinya? Akankah Funky benar-benar bertengkar dengan para pembudidaya ini? Bersiaplah untuk mati. Fatih Liu ini tampaknya telah menyadari sesuatu dan memutuskan untuk pindah dulu. Dia meninju wajah Funky. Pembuat masalah terdeteksi. Penghukuman petir diaktifkan. Tiba-tiba, suara elektronik tanpa emosi terdengar dari pengeras suara toko. Nona, Nalan. Lanyan mundur seperti kelinci kecil yang ketakutan saat dia berteriak kepada Nalan Mingsue. Perhatikan dan pelajari. Nalan Mingsue membuka mulutnya dan berkata pelan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, cahaya putih yang tajam muncul di atas kepala pria gendut ini. Gemuruh, toko kecil itu langsung diterangi oleh cahaya putih itu, membuat wajah semua orang pucat. Kemudian, Fatih Liu mulai melompat-lompat seolah sedang terserang stroke, melambaikan tangan dan kakinya di udara. Rambutnya semua berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Yang lain bisa mencium aroma kulit yang terbakar. Kemudian, Funky menendangnya keluar dari pintu. Pelanggan semua tercengang. Mereka pikir Funky akan berada dalam bahaya, jadi mereka terkejut melihat apa yang sebenarnya terjadi. Funky lalu dengan tenang menatap Xiao Yulf. Bagaimana denganmu? Beraninya kau melukai orang-orangku seperti itu? Xiao Yulf tidak pernah merasa begitu dipermalukan seumur hidupnya. Berani-beraninya pemilik ini membakar kaki tangan aku di depan begitu banyak orang dan menendangnya keluar seperti itu. Itu sama dengan menamparkan wajahnya. Kalahkan dia. Dia menunjuk Funky dan berteriak, kalahkan dia sampai dia mati. Kurang dari 10 detik kemudian, pria jangkung dan kurus itu ditendang keluar dari toko. Seperti Fatih Liu, rambutnya juga berubah menjadi afro, dan tubuhnya hangus hitam pekat. Xiao Yulf adalah satu-satunya pembudidaya yang tersisa di toko. Aku berani kamu mencoba dan menyakitiku. Gemuruh. Sekali lagi, seberkas kilat bersinar di toko. Tubuh Xiao Yulf segera dibakar. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan kepulan asap. Seperti dua lainnya sebelum dia diusir juga. Seluruh kafe internet menjadi hening sesaat ketika semua orang memandang Funky dengan kaget dan kagum. Gemuruh aneh dan hukuman kilat membuat semua orang tercengang. Selain itu, apakah Funky benar-benar membuangnya? Bahkan pembudidaya normal diperlakukan seperti pelanggan VIP di sebagian besar toko dan restoran Jiuhua, tetapi Funky mengusir mereka. Tunggu saja, berani-beraninya kau menentangku. Suara Xiao Yulf datang dari luar toko. Aku akan kembali besok dan menghancurkan tokomu menjadi berkeping-keping. Lanyan menutup mulutnya dengan tangannya dan menyaksikan Xiao Yulf dan dua pembudidaya lainnya lari.
Dia memikirkan apa yang hampir dia lakukan dan merasakan keringat membasahi bajunya. Semua orang yang pernah mengancam akan menghancurkan toko Funky merasakan merinding muncul di tubuh mereka juga. Bagaimana mereka bisa bertindak begitu berani dan sombong saat itu? Funky bertepuk tangan seolah-olah dia hanya melakukan sesuatu yang bahkan tidak layak disebut. Dia duduk kembali di kursinya dan menatap Lanyan. Kau benar-benar harus berterima kasih pada gadis pintar yang datang bersamamu itu. Betapa beraninya kamu. Akhirnya, dua pelanggan mencapai batas waktu mereka dan pergi, dan Nalan Mingsue duduk dengan tenang di depan komputer itu dengan ekspresi tanpa emosi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak seperti mereka, kami benar-benar ingin tahu apa yang membuat toko kamu berbeda dari yang lain. Nalan Mingsue tidak biasanya seperti ini, Lin Sao bergumam pelan. Hah, kenapa? Song Qingfeng menjawab dengan tenang, dia mungkin menyelidiki sebanyak yang dia bisa sebelum datang. Tidak seperti Xiao Yulf, dia bukan idiot. Petik 2. Jadi, apakah kalian berdua ingin menonton film atau bermain game terlebih dahulu? Tanya Funky. Lalu, dia menjelaskan perbedaan antara film dan game kepada mereka. Novel, Lanyan menatap Funky, masih agak takut. Jika Nalan Mingsue tidak menghentikannya, dia akan berakhir seperti ketiga pembudidaya itu. Hal yang baik adalah bahwa dia telah dihentikan. Lanyan menatap artefak spiritual yang aneh di depannya. Apakah ini semua diciptakan oleh para peladang? Meskipun dia telah melihat beberapa artefak spiritual yang dibuat oleh para kultivator, dia tidak yakin apakah ini benar. Dia harus menggunakannya terlebih dahulu. Kamu harus menonton filmnya. Aku merekomendasikannya. Itu benar-benar luar biasa. Blackie tersenyum dan berkata ketika dia memainkan peran sebagai pengamat yang baik. Aku merekomendasikan filmnya juga. Ada banyak informasi dasar dalam film yang akan membantu kamu dalam permainan. Lin Sao menggosok kedua tangannya, berharap dapat melihat ekspresi mereka setelah menonton film. Aku pikir pemula harus mulai dengan film. Bermain game pertama sangat sulit. Si Xiao Yun berkata dengan jujur. Film ini untuk menonton, dan permainannya untuk bermain. Profil Nalan Mingsue tampak seperti patung es yang tidak pernah meleleh. Matanya dipenuhi dengan logika dan alasan dan dia berkata, 90% pemain di sini merekomendasikan film karena mengejutkan, aku bisa belajar sesuatu, dan itu bagus untuk pemula. Plus, aku ingin memulai dengan menonton. Aku kira aku akan memilih filmnya. Nalan Mingsue membuat keputusan. Setelah mendengar pilihan Nalan Mingsue, Lanyan secara alami memilih yang sama. Namun, dia tidak yakin dengan tokoh ini. Jika Nalan Mingsue tidak bersikeras untuk datang, dia tidak akan pernah melihat di sini. Sebuah novel, benar-benar lelucon. Pemilik toko mungkin kuat, tetapi membuat game hanyalah membuang-buang bakatnya, pikirnya. Segera, mereka dibawa ke dunia Resident Evil. Virtual kenyataan. Nalan Mingsue mendengar para siswa membicarakannya di Akademi Lingyun. Karena itu, ketika dia menyadari bahwa dia berada di dunia yang seperti kehidupan, dia langsung memikirkan kata-kata ini. Ini adalah realitas virtual. Lanyan, yang duduk di sampingnya, benar-benar tercengang. Apakah ini ilusi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana itu bisa begitu nyata? Pada saat yang sama, informasi mulai masuk ke otaknya. Pada awal abad ke-21, Umbrella Corporation. Abad ke-21. Nama era yang aneh. Ratu Merah, apakah arwah artefak ini? Apakah mereka bekerja di dalam artefak spiritual raksasa? Petik 2. Semakin banyak Lanyan menyaksikan, semakin terkejut dia. Beberapa hal benar-benar di luar pemahaman dan imajinasinya. Namun, untuk beberapa alasan, dia mengerti apa arti setiap kata, seolah-olah dia bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru sambil menonton film. Apakah ini benar-benar Warrior Inheritance? Meskipun dia tidak mau mengakuinya, film ini benar-benar mirip dengan Warrior Inheritance. Tidak heran para prajurit itu membandingkan ini. Plot film ini sangat intens. Selain itu adalah cerita yang independen, jadi itu baik-baik saja bahkan jika mereka belum memainkan permainan. Oleh karena itu, Lanyan dengan cepat terbenam ke dalam film.